Oke, terima kasih. Siap. Oke, sudah kelihatan PPT-nya? Nah, kita coba. Ya, seperti kata Pak Wiku tadi, kalian jangan tegang gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung aja tanya. Bu Eva, saya bingung ini. Atau kalau enggak, nanti di-keep, di akhir kita ada tanya jawab gitu ya. Mungkin setelah materi saya atau materi Pak Irfan, tergantung nanti dari moderator. Oke, hari ini sebenarnya saya akan menjelaskan sedikit, memberi pengetahuan sedikit tentang bagaimana sih strategi mengubah ya laporan skripsi menjadi artikel ilmiah. Tapi sebelum ke strategi yang benar-benar kita implementasi, nanti prakteknya insya Allah sama Pak Irfan. Jadi saya akan mengantarkan apa sih jenis-jenis artikel ilmiah itu seperti apa gitu kan. Kemudian nanti bagaimana sih sebenarnya bentuk-bentuknya, supaya Anda tahu dulu gitu ya, sebelum sebelum Anda mau merencanakan sesuatu itu harus paham dulu, harus tahu dulu. Kalau Anda belum kenal, ya maka tidak tahu dalamnya seperti apa gitu kan. Oke. Nah, strategi yang dapat dilakukan yang pertama, mengenal jenis-jenis karya ilmiah. Yang kedua, memahami struktur isi karya ilmiah atau template, urutan tata tulisnya yang dibutuhkan. Kemudian mengimplementasikan dan mensubmit nih yang urutan terakhir. Oke, jadi nanti poin-poin yang akan saya ajarkan di sini adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah, jenis publikasi, kemudian macam-macam indexing dan cara mensubmit. Nah, untuk definisi karya ilmiah merupakan uraian atau laporan yang ditulis dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah atau mengikuti sebuah pedoman yang baku. Jadi kalau ciri khasnya karya ilmiah itu memang harus ada yang namanya referensi. Tapi ada juga beberapa karya ilmiah yang memang merupakan hasil dari kegiatan nyata yang dilakukan oleh individu. Nah, jadi di sini bisa saja di sini ada kajian yang dinamakan keilmuan, ya ini bersifat sifat-sifat dari karya ilmiah yaitu rasional, objektif, tidak memihak dan berbicara apa adanya. Jadi memang kalau dikatakan karya ilmiah itu benar-benar harus ada apa ya namanya? Kalian harus benar-benar detail, kemudian ada rujukannya nggak ketika kalian ngomong, tidak berdasarkan apa yang kalian rasakan saja, tetapi memang berdasarkan fakta yang telah dilakukan. Kemudian kita coba untuk menggali jenis-jenis karya tulis ilmiah apa aja ya gitu ya. Nah di sini saya paparkan ada 4. Laporan hasil penelitian itu juga merupakan jenis karya ilmiah. Kemudian makalah yang biasa kalian lakukan ya saat presentasi itu jenis karya tulis ilmiah juga. Kemudian ada artikel jurnal ilmiah gitu ya. Dan terakhir ada esai. Kita bahas satu-satu. Untuk laporan hasil penelitian tentunya merupakan suatu rangkaian tindakan penulisan yang dilakukan pada saat sebelum penelitian sampai setelah penelitian, maka akan ada yang namanya hasil penelitian. Jadi kalau Anda sekarang skripsi, dan kemudian ada yang namanya bimbingan, ada proses pembuatan bab 1, bab 2, bab 3, kemudian nanti ada seminar atau mungkin ada ujian. Nah, sampai di akhir kalian sampai ujian sidang gitu ya, kemudian ada revisi dan terakhir kalian memberikan laporan, itulah yang dinamakan laporan hasil penelitian. Atau bisa jadi itu yang dinamakan skripsi, karena laporan hasil penelitian itu macam-macam. Ada penelitian hibah, penelitian skripsi, disertasi, tesis gitu ya. Yang jelas ada proses penelitiannya di sana. Kemudian makalah. Kalau makalah memang ditulis fokus terhadap suatu kajian atau keilmuan tertentu. Biasanya kalian gunakan pada saat kalian mau presentasi gitu ya. Kemudian ada artikel atau jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah itu juga ditulis untuk memaparkan hasil temuan penelitian. Maka sebelum membuat artikel jurnal pastinya ada yang dinamakan penelitian. Atau juga sebenarnya kalau di artikel jurnal ilmiah itu ada yang non penelitian, tapi dia menggunakan kajian pustaka. Jadi harus membaca banyak referensi, minimal mungkin 100 kurang ya, bisa sampai 200, 500 artikel, kemudian kita kaji dan disimpulkan. Itu bisa menjadi artikel jurnal ilmiah. Kemudian terakhir adalah esai.
Nah, kalau esai ini penulisan berdasarkan fakta berupa hasil pemikiran, gagasan, suatu peristiwa, serta pendapat. Penyusunan esai secara sistematis, terkonsep, dan sesuai prosedur. Esai biasanya digunakan pada teman-teman yang ingin mendaftar ke suatu beasiswa. Biasanya persyaratannya ada esai. Ada juga yang lomba-lomba karya tulis yang berupa esai dengan urutan dan sistematika tertentu. Oke, next. Definisi laporan skripsi, artikel ilmiah maupun makalah dan esai ya, ini kurang satu nih. Nah, kalau laporan, hasil laporan tadi sebenarnya sudah dibahas sama Ibu. Oke, kalau makalah merupakan karya tulis yang topik fokusnya menjadi satu, artikel ilmiah, sistematika penulisannya mengikuti gaya selingkung masing-masing pengelola jurnal. Jadi artikel ilmiah ini yang biasanya digunakan disubmit ke jurnal maupun proceeding. Nanti Ibu akan membahas juga jurnal itu apa, proceeding itu apa, oke? Nah, esai sendiri biasanya memang tergantung dari tujuan pembuatan esai. Entah itu untuk lomba, biasanya mereka ada topik-topik atau tema-tema tertentu dan berdasarkan fakta kajian yang memang dilakukan oleh suatu individu gitu ya. Dia sifatnya analisis, spekulatif, dan interpretatif. Kemudian esai itu mencakup naratif ya, yang kritik, argumen, dan pengalaman sehari-hari. Oke. Nah, ini yang sering ditanyakan, apakah perbedaan laporan skripsi dengan artikel ilmiah? Kalau laporan skripsi disusun mengikuti buku pedoman yang sudah disediakan oleh universitas. Kalau di UIN berarti ada buku pedomannya UIN. Pasti teman-teman udah ini ya, udah pegang ya karena udah di semester akhir. Nah, penyusunannya melalui tahapan bimbingan dan proses revisi dari dosen pembimbing. Jadi Anda Anda mencoba membuat, kemudian ada proses bimbingan, nanti revisi sampai akhirnya ujian. Laporan skripsi umumnya diunggah ke dalam sistem repositori atau e-library sebuah universitas dan juga dicetak untuk selanjutnya distorkan pada perpustakaan masing-masing universitas atau mungkin dicetak untuk digunakan sebagai arsip masing-masing individu gitu kan, dan disahkan oleh pembimbing, penguji maupun pejabat yang mungkin bertanggung jawab gitu ya untuk skripsi Anda. Nah, sedangkan artikel ilmiah lebih fleksibel dalam penyusunannya. Tidak harus melalui proses pembimbingan yang rumit dan panjang, namun jika ada revisi yang biasanya berasal dari pihak reviewer, jurnal, atau editor dari jurnal. Jadi misalnya kita submit ke jurnal, maka nanti di sana ada review, ada mungkin catatan-catatan yang harus diperbaikin. Dan juga nanti kita kembalikan lagi, nanti baru kita bisa tahu jurnal atau artikel kita di-accepted atau tidak, diterima atau ditolak, seperti itu. Proceeding juga sama prosesnya seperti itu. Nah, ini beberapa contoh struktur penulisan skripsi. Kalau kita lihat di sini ada skripsi yang kuantitatif dan kualitatif. Tapi ini contoh saja ya, biasanya mengikuti dari masing-masing pedoman karya tulis ilmiah di universitas masing-masing. Kalau ini hanya contoh saja yang Kakak buat. Nah, silahkan nanti dicek di UIN gitu ya, pedoman karya tulisnya seperti apa. Nah, Anda harus mengikuti pedoman yang sudah ada di universitasnya. Karena itu yang dijadikan acuan nantinya ya. Ya, ini contohnya saja. Kalau skripsi jenisnya kuantitatif, pendahuluan, kajian teoritik ya. Di pendahuluan ada latar belakang, identitas masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat misalnya. Nah, di bab 2-nya nanti ada kajian teoritik. Misalnya di sana ada kerangka berpikir, ada hipotesis. Ini kalau untuk skripsi yang jenisnya kuantitatif. Gitu ya. Kalau metode penelitian di sana ada tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, populasi sampel, teknik pengambilan, validasi dan lain-lain. Hasil penelitian yang nanti dan pembahasan itu ada deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil analisis data. Kemudian di bab 5 ada simpulan, implikasi, dan saran. Ada simpulan, implikasinya seperti apa, sarannya seperti apa, daftar rujukan, ini yang paling penting. Itu untuk skripsi kuantitatif misalnya. Untuk kualitatif beda lagi. Ada rumusan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, mungkin di kajiannya hanya ada kajian teoritik dan kerangka berpikir tanpa ada hipotesis misalnya.
hipotesis ini kalau menurut saya kalau di kualitatif itu jarang dipakai ya, karena kalau hipotesis itu biasanya ada analisis data kuantitatif. Kemudian kalau metode penelitiannya mungkin ini hampir-hampir sama sebenarnya ya. Mungkin beda di ini. Bedanya nanti di desain penelitian tidak ada. Maaf, kenapa? Gak ada suara yang masuk ya? Tidak ya. Nah, di metode penelitian ini berbeda. Kalau di sini ada desain penelitian, kalau di metode penelitian dia pendekatan dan jenis penelitian saja. Data dan sumber data, teknik, sampling, dan lain-lain, prosedurnya pasti berbeda. Oke, hasil penelitian hampir sama, tetapi di sini tidak ada pengujian hipotesis. Kemudian kalau di simpulan saran sama dan daftar rujukan. Nah, sekarang di contoh struktur penulisan artikel ilmiah yang perlu Anda pahami. Jadi, Bu, artikel ilmiah itu gitu ya, itu apakah sama dengan jurnal? Jadi gini, kalau artikel ilmiah, nanti kakak juga akan bahas juga sih sebenarnya. Kalau artikel ilmiah, ini adalah papernya. Artikel ilmiah itu bahannya. Jadi kalau misalnya kita lihat, sebelum masuk ke jurnal, kita harus membuat artikel dulu, artikel ilmiah yang nanti bisa dimuat. Nah, dimuatnya tuh mau dipilih di mana? Mau di jurnal atau di proceeding gitu. Jadi artikel ilmiah ini adalah bahan yang akan kita upload gitu ya. Nah, strukturnya seperti ini, ada judul. Deskripsi tadi ada judul kan? Sama kan? Iya. Nah, di artikel ilmiah judulnya apa? Harus sama dengan yang ada deskripsi. Bisa jadi judul di artikel ilmiah lebih pada yang deskripsi. Jadi diperbolehkan. Kadang juga dibuat lebih menarik gitu. Karena ini digunakan untuk pembaca. Tapi komponen-komponen yang ada di penelitian Anda seharusnya tetap masuk. Sehingga nanti pembaca juga paham apa isinya atau maknanya. Kemudian identitas penulis, meliputi nama lengkap tanpa gelar ya, afiliasi dengan institusi, atau mungkin kalau afiliasi itu maksudnya institusi Anda. Sekarang Anda menjadi mahasiswa di UIN ya, di UIN Maliki, maka nanti afiliasinya adalah UIN Maliki gitu kan. Kemudian ada email. Kemudian tulisan di mana ada corresponding author. Jadi macam-macam di identitas penulis ini pun nanti bentuknya tergantung dari template jurnal atau proceeding yang diminta. Kemudian ada abstrak. Setelah identitas penulis ada abstrak. Abstraknya itu berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris biasanya kalau memang jurnal atau proceeding itu mereka ke depannya ingin internasional. Tapi ada juga jurnal-jurnal nasional yang mereka hanya menggunakan abstrak berbahasa Indonesia. Nah, abstrak biasanya itu menggunakan 150 kata sampai 250 kata. Nah, nanti untuk prosedur abstrak isinya apa dan lain-lain bisa ke pemateri kedua karena langsung ke praktek penulisannya. Kemudian ada keywords 3-5 kata. Keywords biasanya berasal dari variabel pada judul. Jadi apa sih keyword? Namanya aja keyword. Key itu kan kunci, words itu kata. Berarti kata kunci. Kata kunci yang nanti ketika kita search, ya misalnya nanti udah terbit nih di jurnal atau di proceeding, kita mau search pendidikan anak usia dini. Oke, keywordsnya pendidikan anak usia dini. Itu nanti kalau kita klik itu maka akan tampil artikel kita. Atau kita mau bahas motorik gitu ya. Nanti kita kasih keywordnya motorik. Nah, ini bisa 3-5 kata. Jadi Anda bisa mencantumkan di situ pendidikan anak usia dini, koma, motorik anak, koma, apalagi gitu, koma gitu. Sampai 5 maksimalnya. Tapi biasanya rata-rata teman-teman kalau menuliskan di artikel itu 3 kata rata-rata ya. Tapi boleh kok sampai 5. Nah, pendahuluan. Pendahuluan yang berisi adalah latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan. Kemudian ada kajian teori. Kajian teori itu lebih kepada teori yang dibagi ke dalam sub-sub bab mengikuti variabel yang dibahas pada jurnal atau artikel yang kita bahas. Metode penelitian biasanya dibagi ke dalam jenis kualitatif, kuantitatif, tapi ada juga yang pakai mixed method misalnya. Nah, itu bisa dipakai. Atau juga kalau di karya ilmiah, di artikel ilmiah, bisa juga metodenya adalah kajian pustaka, misalnya kayak gitu. Nah, jadi tergantung dari Anda membuat artikel ilmiah ini basisnya dari mana. Kalau dari penelitian mungkin ada jenis kuantitatif, kualitatif, mixed method gitu. Ini teman-teman di UIN kira-kira sudah tahu kan kualitatif apa?
Coba, pengen dengar suaranya nih. Kualitatif itu apa ya? Penelitian jenis kualitatif. Ayo ngomong, teman-teman mahasiswa dari PIAUD atau dari apa PGMI ya? PGMI. Nah, PGMI. Silakan teman-teman yang Iya, kakak pengen tahu apa bedanya kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Simpel saja. Ayo, nggak usah Saya, Bu. malu-malu. Oke, silahkan. Siapa nih? Haris. Iya. Ayo silahkan saya. Kalau penelitian di kuantitatif ada angka-angka, Bu. Oke. Kalau di kualitatif nggak ada. Deskripsi. Deskripsi. Oke. Iya, pinter sekali nih Haris nih. Berarti udah siap nih ya. Jadi kalau penelitian kualitatif lebih kepada deskriptif, naratif yang dia tidak ada angka-angkanya gitu kan. Kalau kuantitatif memang banyak dia menggunakan analisis data yang menggunakan angka. Nah, udah pinter. Kalau mix method berarti dua-duanya. Yang namanya mix itu kan campuran, metode campuran. Jadi dia nanti duanya jenisnya kualitatif, kuantitatif. Sekarang saya ingin tahu lagi, ada yang tahu nggak penelitian jenis mix method itu biasanya apa yang digunakan? Yang di Indonesia sering dipakai. silakan, Metodenya teman-teman. apa? Ya. Silakan. Atau Haris mau jawab lagi? Jangan takut salah ya, nggak apa-apa. Biar tahu. Biasanya jenis penelitian apa yang pakai mix method? Hani? Kombinasi antara kuantitatif dengan kualitatif. Iya, penelitiannya biasanya pakai metode apa sayang? Ada nggak? Di metodologi, jenis penelitiannya apa biasanya yang pakai mix method? R&D, Bu. Ah, pintar. Siapa nih yang jawab tadi? Tata. Tata Habi. Iya. R&D. Ada lagi satu lagi. Ada yang tahu? R&D, pintar. Satu lagi ada tuh mix method yang biasanya dipakai guru dalam menyelesaikan masalah. PTK, Bu. PTK. Oke, very good. Ya, yang biasanya kita pakai di mix method itu kalau di Indonesia memang lebih banyak R&D dan extend research. Jadi extend research salah satunya tuh PTK. Kenapa extend research penelitian lebih besarnya namanya adalah penelitian tindakan. Tapi penelitian tindakan tuh banyak. Ada penelitian tindakan kelas, ada penelitian tindakan sekolah, ada penelitian tindakan lembaga, tapi yang sering digunakan oleh guru adalah PTK gitu. Nah, nama kerennya action research gitu. Oke, very good. Ternyata udah pinter-pinter ini Pak Ogu. Anak-anak ya. Jadi tinggal membuat ininya aja nanti ya, tinggal membuat apa namanya, tinggal membuat skripsinya. Oke, sekarang kita ke hasil. Nah, di hasil penyajian data itu memperhatikan jenis penelitian masing-masing dan memiliki format yang berbeda. Karena tergantung dari metode tadi yang diambil apa, itu di artikel ilmiah. Tapi kita membahasnya tidak kayak deskripsi. Deskripsi kan panjang gitu kan. Kalau di artikel ilmiah kita cukup mencari poin-poin intinya saja. Nah, di pembahasan juga sama, membuat analisis terhadap fokus masalah yang direview, metode yang ditawarkan penulis, dan contoh-contoh aplikasi metode yang ditawarkan penulis atau artikel. Nah, biasanya di pembahasan ini pun ada kombinasi dengan reference atau mungkin kajian-kajian penelitian terdahulu yang ada. Jadi kalian harus pinter-pinter kayak berdiskusi gitu di sana antara apa yang kalian temukan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya atau ada penelitian-penelitian artikel yang dibahas. Jadi harus ada referensinya yang menguatkan gitu. Harus ada rujukannya yang menguatkan gitu. Sehingga nanti didapat di pembahasan itu memang benar-benar didapat diskusi yang jelas. Sebenarnya pembahasan dan discussion kalau di beberapa jurnal juga ada yang memintanya seperti itu.
Selain hasil, ada pembahasan dan discussion. Kemudian simpulan, penulisan dapat memberikan statement atau contribution bagi pengembang keilmuan. Penulis juga dapat memberikan saran atau komentar perihal topik. Jadi selain kesimpulan dari hasil penelitian, juga Anda bisa memberikan statement, kemudian komentar, mungkin ada saran untuk penelitian selanjutnya apa kayak gitu. Kemudian daftar pustaka, ucapan terima kasih jika dibutuhkan. Tapi ini jenis penulisan artikel ilmiah ini secara umum yang kakak bahas. Nanti tergantung dari masing-masing template jurnal yang nanti mau dipakai submit, gitu ya. Jadi ini secara umum saja. Nah, kalau di artikel ilmiah, nih poin paling besar ya. Kalau di artikel ilmiah, Anda kan ada seleksi di sana nanti. Ada review, ada reviewer, ada editor yang menyeleksi. Di penulisan artikel ilmiah, ketika Anda menulis, kalau deskripsi mungkin Anda referensinya dari buku, terus beberapa jurnal. Kalau di penulisan artikel ilmiah, kalau Anda ingin masuk artikel yang bagus gitu ya, atau jurnal-jurnal yang berpotensi, berindeks tinggi, misalnya kayak gitu, Anda harus pinter-pinter memasukkan banyak jurnal di dalamnya. Jadi benar-benar yang referensinya itu tidak hanya 10 daftar isi, daftar pustaka, tetapi memang harus kompleks gitu. Dimulai dari awal pembuatan misalnya pendahuluan, kajian teori, itu benar-benar banyak jurnal-jurnal yang dimasukkan. Jadi jurnal-jurnal, bukan jurnal yang dari artikel ilmiah yang kalian tulis, tapi jurnal lain yang berhubungan dengan penelitian atau artikel ilmiah yang kalian bahas. Gitu ya. Itu. Jadi, Bu, misalnya nih, kalau dari skripsi, itu kan kita sudah ada tuh bahasan kata-kata kita, dan lain-lain gitu ya. Penulisan kita, boleh nggak copy paste ke artikel ilmiah kita yang mau di-submit gitu. Satu, kalau skripsi Anda masuk ke repositori, tetapi di repositori itu tidak mempengaruhi yang namanya plagiat. Oke, kalian menggunakan copy paste dari skripsi. Tapi saran saya tetap ada modifikasi, yaitu kalian tambahan-tambahan literatur jurnal yang referensi lainnya. Tetapi kalau skripsi Anda masuk ke repository tanpa mengganggu adanya plagiasi, karena takutnya nanti ketika Anda mensubmit jurnal, kemudian kita cek plagiasi, ternyata sudah ke-upload gitu ya, akhirnya tingkat plagiasinya Anda tinggi, tapi memplagiasi diri sendiri sebenarnya karena hasil skripsinya Anda gitu kan, yang dipakai sebelumnya. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Makanya kalau misalnya tidak mempengaruhi, it's okay. Anda bisa data atau hasil. Karena kan angka-angkanya sudah jelas. Tetapi kalau di pendahuluan, Anda bisa modifikasi dari latar belakang itu kan sudah ada poin-poinnya yang inti kalian masukkan, referensi-referensinya atau penguatnya bisa kalian ganti dengan kata-kata kalian yang mungkin bisa mengurangi tingkat plagiasinya gitu. Oke. Next ya. Sekarang ke contoh struktur penulisan makalah. Ini saya bahas sekilas karena ini kalian udah lewat. Ada cover makalah, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, ini udah pasti ya. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Ini sudah sering digunakan saat presentasi. Nah, contoh struktur penulisan esai. Kenapa Kakak membahas esai di sini? Karena esai itu sangat kalian butuhkan ketika nanti kalian ingin mencari beasiswa. Siapa tahu di sini ada yang mau lanjut ke beasiswa S2 atau mungkin beasiswa pertukaran pelajar. Kakak kemarin itu bisa dapat pengabdian masyarakat di Klang Malaysia itu bersama mahasiswa-mahasiswa juga, itu harus mengirimkan esai. Makanya di sini kakak bahas sekilas tentang esai. Nah, kalau di esai itu ada pendahuluan, yang unsurnya mungkin latar belakang dari topik atau tema yang akan dibahas gitu ya. Kemudian ada isi pembahasan, baru masuk ke pembahasan yang akan dituangkan, ide-ide yang ingin disusun itu seperti apa. Nah, ketika menyusun ide-ide itu Anda harus membuat poin, inti kalimat dulu, inti kalimat yang paragraf 1 ini, inti kalimat paragraf 2 ini, inti kalimat paragraf 3 ini, sehingga nanti ketika menguraikan itu tidak akan keluar jalur dari poin-poin yang akan Anda tuju. Biasanya kalau Anda udah nulis di paragraf 1, aku mau gini. Tapi akhirnya masuklah ke topik yang lain, masuklah ke ide yang lain. Karena apa? Anda tidak memikirkan dulu poin intinya apa sih yang ingin dibahas. Kalau sudah ada poin-poinnya,
itu Anda akan enak. Misalnya gini, saya ingin menjelaskan tentang perkembangan anak, kan ada 6 aspek ya kalau di anak usia dini. Oke, ada motorik halus, ada sosial emosional. Saya bikin per paragrafnya, oke, yang pertama, paragraf pertama, saya akan menjelaskan dulu nih perkembangan anak usia dini itu apa, pengertian perkembangan anak usia dini. Jadi satu paragraf menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Kemudian di akhir kalimat saya akan tambahkan aspek perkembangan anak usia dini ada 6 aspek dari sosial, emosional, kognitif dan lain-lain. Di bawahnya saya tulis perkembangan kognitif anak usia dini. Satu paragraf membahas kognitif aja. Perkembangan sosial anak usia dini di paragraf berikutnya. Satu paragraf membahas tentang perkembangan sosial emosional. Nah, kalau sudah kayak gitu, itu akan terarah. Jadi kalau sudah ada inti-inti poinnya, Anda akan terarah nulisnya per paragraf. Kemudian terakhir adalah kesimpulan dan penutupan. Oke? Nah, kemudian ini, mengenal publikasi karya ilmiah sekarang, jurnal. Jurnal merupakan gitu ya, sebuah upaya publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh sebuah organisasi atau instansi akademik di sebuah jurnal atau yang merupakan yang merupakan kumpulan-kumpulan dari artikel-artikel ilmiah yang dikaji menggunakan pendekatan empiris dan juga logis. Peran dan fungsinya adalah sebagai sarana komunikasi akademik antara para ilmuwan, baik dosen, guru, ataupun mahasiswa ya. Kemudian penyebaran, diseminasi hasil-hasil penelitian. Yang ketiga, pengembangan budaya akademik di perguruan tinggi. Yang keempat adalah sebagai penukaran informasi untuk menghasilkan ide-ide baru akan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Aspek-aspek penting lainnya keberadaan jurnal di perguruan tinggi, misalnya kayak gitu. Jadi, jurnal itu pada intinya adalah kumpulan-kumpulan dari artikel ilmiah nanti yang kalian masukkan. Hasil penelitian, kalian sudah ada hasil penelitian nih Bu. Hasil penelitian saya tentang, tadi ada yang ngambil PTK misalnya. PTK ini, jadi metode yang saya gunakan tuh ini Bu, saya tuh pengen guru-guru bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya untuk perkembangan anak di aspek kognitifnya, gitu misalnya. Nah, setelah itu Bu, saya bikin artikel ilmiah nih Bu, saya submit lah ke jurnal PGMI sama jurnal PIAUD, misalnya kayak gitu. Jurnal PGMI atau jurnal PIAUD-nya, terserah ya, nanti tergantung dari topiknya Anda, seperti apa. Nah, setelah saya submit, tujuannya untuk apa sih? Kalau sudah masuk di jurnal, artikel Anda ini akan diakses oleh orang banyak, akan dibaca oleh orang banyak. Sehingga ketika Anda membuat suatu penelitian gitu ya, kemudian ada hasilnya, dan akhirnya Anda jurnalkan, itu bisa dibaca atau diakses oleh banyak orang. Ketika mereka nanti menerapkan atau mengutip ya, ngutip dari jurnal Anda ini atau artikel Anda, otomatis Anda memberikan nilai positif yang tinggi kepada orang lain tersebut. Supaya nanti, oh guru-guru baca, aku gak ngerti nih kognitif anak usia dini itu ya apa meningkatkannya. Ketika melihat artikel Anda, oh coba ya salah satu caranya dengan ini. Karena nih ada penelitiannya, dia berhasil nih misalnya gitu. Ya udahlah saya terapkan. Nah, pahalanya akan mengalir ya karena Anda memberikan ilmu kepada orang lain. Itu fungsinya. Jadi kalau udah di jurnal ilmiah, selain Anda sudah meneliti, karya tulis Anda punya karya, kemudian orang lain ketika membaca itu akan juga berdampak gitu kepada karya-karya ilmiah ini. Nah, kemudian di jenis-jenis jurnal ilmiah nih sekarang. Ada yang dinamakan jurnal cetak, ada juga jurnal elektronik. Kalau elektronik online gitu ya di e-jurnal itu biasanya kita bisa akses di Google Scholar gitu. Kemudian ada yang namanya jurnal nasional dan internasional. Kalau nasional berarti memang penerbitnya berskala nasional. Kalau internasional penerbitannya itu memang internasional, indeksinya nanti juga berbeda. Dan bahasa yang digunakan bahasa PBB, bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, Cina, Rusia. Kalau di UIN mungkin teman-teman banyak yang bisa bahasa Arab, nanti bisa bikin jurnal internasional yang berbahasa Arab gitu. Atau pakai bahasa Inggris yang biasanya umum. Kalau secara umum pakai bahasa Inggris itu sebenarnya lebih banyak orang mengakses karena jarang orang yang bisa bahasa Arab juga ya. Maksudnya ada beberapa negara yang mungkin tahu bahasa Arab tapi banyak di dunia ini mungkin yang bahasa Inggris itu lebih banyak yang mengetahui, lebih banyak yang paham. Nah, ada yang namanya jurnal internasional bereputasi. Nasional bereputasi yang saya sering lihat sih kalau di nasional kita yang sering yang menjadi sorotan itu jurnal Sinta. Yang nanti ada
indeksinya Sinta. Tapi kalau di internasional ada jurnal yang internasional bereputasi. Nah, jurnal-jurnal yang bereputasi ini dalam artian indeksinya dia tinggi dan diakuin gitu. Nah, ini tadi sudah Kakak bahas apa bedanya jurnal sama artikel gitu ya. Mengenal publikasi karya ilmiah proceeding. Kalau jurnal, sekarang kita ke proceeding. Proceeding itu sebenarnya sebuah upaya publikasi berisi artikel yang telah dipresentasikan atau diseminarkan dalam seminar atau conference tertentu, baik itu nasional maupun internasional. Dan biasanya ada yang dicetak, tapi sekarang juga ada proceeding yang bentuknya elektronik ya, atau e-proceeding. Jadi dia sudah bisa diakses di Google gitu. Lah, proceeding sendiri adalah kumpulan makalah seminar yang telah dibukukan. Jadi bentuk-bentuknya itu bisa berupa kayak artikel yang kita bahas tadi, tapi juga ada yang simple seperti makalah. Nah, ini kumpulan-kumpulan ini yang diseminarkan tadi dibentuk dalam bentuk proceeding. Karakteristiknya, sistematika artikel ilmiah dalam proceeding mempunyai pola yang hampir sama dengan artikel penelitian yang tadi Kakak bahas ya, ada pendahuluan, bagian isi maupun bagian penutup. Ada yang sifatnya sangat simple, tapi ada juga sekarang conference internasional yang dia tidak hanya proceeding tapi juga jurnal gitu. Jadi tergantung dari penyelenggara seminar atau conference, biasanya menyediakan template yang mencakup ketentuan seperti jumlah kata, sistematika penulisan, dan boleh atau tidak diperbolehkan atau tidak dalam bentuk makalah gitu. Gitu ya. Jenis proceeding. Nah, ini ada seminar nasional maupun internasional seperti yang saya bahas tadi. Kalau nasional biasanya dia pakai ISBN. Nah, tapi kalau internasional dia wajib menggunakan bahasa PBB walaupun ISBN juga, tetapi biasanya pakai ISSN kalau nggak salah, kalau internasional itu ya. Nah, itu dia pakai bahasa resmi, jadi harus pakai bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tapi yang sering dipakai memang Inggris karena lebih mengglobal gitu ya. Dan ada proceeding conference, juga ada proceeding Zoom. Kalau proceeding conference itu memang dipublikasikan melalui suatu konferensi. Rapat atau pertemuan lah istilahnya kayak gitu. Nah, kalau simposium dia digunakan proceeding simposium itu dipublikasi melalui simposium. Simposium merupakan pertemuan dalam beberapa pembicara yang mengemukakan pidato-pidato singkat tentang topik-topik tertentu. Jadi beda ya. Kalau conference itu biasanya kita ada yang namanya keynote speaker, kemudian ada speaker. Jadi ada pembicara inti dan ada pembicara yang mungkin ke topik-topik tertentu gitu. Kalau Anda pernah mengikuti sebuah konferensi baik nasional maupun internasional, biasanya ada 3 pembicara, tapi ada keynote, mungkin ada 1 keynote. Jadi speaker undangan yang memang kompeten atau mungkin dituakan atau itu benar-benar yang profesor gitu ya. Nah, kalau simposium beda. Simposium itu pertemuan kayak kita misalnya teman-teman mungkin kalau ada pernah ikut organisasi ya. Jadi kalau ada rapat nih masing-masing, mungkin ada yang bagian bakat minat, ada yang bagian kemahasiswaan, ada yang bagian keberagamaan misalnya gitu, ada poin-poin tertentu. Nah, kita sama-sama berpidato tapi dengan topik tertentu yang kita sepakati berdasarkan dari PIC masing-masing, berdasarkan dari jenis ininya masing-masing misalnya. Nah, ini adalah hasil simposium, itu juga bisa diprosedingkan. Gitu. Apa perbedaan dari jurnal dan proceeding? Nah, kalau penerbitan yang dilakukan jurnal bersifat kontinu, sedangkan proceeding hanya pada saat momen seminar atau konferensi saja. Nah, kalau tim editor atau review jurnal cukup kompleks dan terikat pada suatu institusi atau organisasi tertentu. Sedangkan proceeding memiliki tim selayaknya kepanitiaan yang hanya bertugas setelah acara dan bisa jadi bergantian tim jika proceeding yang serupa kembali diselenggarakan. Paham ya? Jadi kalau dari jurnal itu tuh continue dan memang tetap editornya itu-itu saja, reviewnya itu-itu saja. Walaupun kadang ada penambahan atau pergantian, tetapi tetap tim-tim intinya itu-itu saja. Karena memang yang mengadakan institusi atau organisasi tertentu yang sifatnya memang paten. Sedangkan kalau proceeding itu hanya pada saat acara, bisa jadi nanti acara yang lain, mungkin konferensi yang kedua gitu ya, panitianya udah beda lagi gitu. Itu untuk perbedaan jurnal dan proceeding.
Tapi saya tambahkan lagi, kalau untuk jurnal itu secara nilai itu lebih tinggi daripada proceeding gitu. Ada beberapa kalau jurnal itu indeksinya kan ketahuan. Kalau proceeding ada proceeding tertentu yang memang dia berkolaborasi untuk indexing yang bagus, tetapi jarang sekali apa ya namanya yang memiliki indexing tinggi. Itu pun pengakuan indexingnya tidak bisa sampai seperti jurnal. Contohnya saja nih kalau kita membahas karya tulis ilmiah Scopus misal atau enggak nasional aja ya kalau untuk teman-teman mahasiswa misalnya Sinta. Kalau di jurnal itu ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 gitu ya sampai Sinta 5. Nah, tapi kalau di proceeding nasional mungkin proceedingnya hanya terindeks Dowatch, Google Scholar kayak gitu. Jadi tingkatannya atau nilainya value-nya itu lebih tinggi di jurnal gitu. Oke, sekarang kita ke macam-macam indexing, jurnal dan proceeding. Indexing itu apa sih gitu ya? Indexing itu sebuah proses untuk mendaftarkan suatu jurnal pada lembaga pink index bereputasi. Nah, oke, indeks sendiri itu maksudnya adalah apa ya namanya? Dari jurnal tersebut, kalau kita lihat reputasinya atau mungkin tingkat citasinya atau kalau kita lihat namanya ada perankingan lah kalau indexing itu ya, perankingan di dunia perjurnalan. Oh ini diindeks oleh ini. Jadi memang dia adalah sebuah nama gitu ya yang memang nanti bisa kalau di apa ya istilahnya ketika dikutip atau jurnal itu diakui pengakuan secara massal itu secara massal si jurnal ini terindeksnya di mana? Oh bisa dicek di Google Scholar atau dicek di DOAJO atau bisa diindeks di mana Thomson atau diindeks di Atlantis. Nah ini macam-macam sebenarnya. Jadi kalau orang-orang gitu ya di sana karena di pengindeks masing-masing pun ada tingkat nanti ada rankingnya. Jadi kalau misalnya jurnal yang diakuin secara tinggi berarti pengindeksnya pasti juga tingkat reputasinya sangat bagus, biasanya seperti itu. Nah, kita lihat dulu nih macam-macam pengindeks. Ada search engine atau Google Scholar yang biasanya teman-teman sering cek kalau misalnya mau mengutip suatu jurnal, cari aja di Google Scholar. Kalau di Google Scholar itu insya Allah banyak sekali jurnal-jurnal yang masuk ke sana. Tapi kalau ada jurnal yang masuk ke Google Scholar aja belum ada, itu kita orang mau baca, itu kan susah ya nanti nyarinya. Ini jurnalnya mana, dicarinya di mana gitu. Maka minimal itu paling nggak terindeks di Google Scholar. Kemudian General Indexing atau DOAJ. The Directory of Open Access Journal. Ini DOAJ ini juga umum. Digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan kemudahan akses terhadap karya ilmiah. Kalau sudah di DOAJ itu baik nasional maupun internasional orang akan banyak yang baca. Kemudian Quality Assurance Index, ada Medlin, ada PubMed gitu ya. Indeksasi jurnal yang memiliki kriteria kualitas tertentu dan semua jurnal harus memenuhi kriteria tersebut jika jurnal mereka ingin terindeks. Misalnya agar sebuah jurnal bisa terindeks di Medline, maka mereka harus memenuhi semua ketentuan disyaratkan. Tapi memang kayak Google Scholar, DOAJ atau Medline, PubMed ini tuh bukan kita yang memilih, bukan penulis yang memilih, tetapi nanti kita submit ke sebuah jurnal. Nah, jurnal itu kita lihat dulu indeksinya dia sudah bekerja sama dengan apa saja gitu. Jadi kalau kalian ingin artikel kalian dipublish ke tempat yang memang bagus, kalian cek dulu di jurnal tersebut, nanti diklik jurnalnya apa, oh dia indeksinya apa saja kerjasamanya. Ada citation indexing Thomson Reuters atau Web of Science, Scopus, Elsevier misalnya. Ini yang mungkin sering kalian cek. Kemudian ada Sinta, ada Garuda gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke cara mensubmit. Cara mensubmit jurnal nih yang paling penting. Mencari jurnal yang sesuai. Jadi kalau misalnya judulnya apa, sesuai apa enggak. Jurnalnya Piaut, mau disubmit di PGMI misalnya. Nyambung atau enggak ya? Kecuali penelitian kalian mungkin melibatkan anak usia 8 tahun. Bolehlah dimasukkan ke PGMI. Jadi lihat skopnya dulu gitu ya. Kemudian lihat impact faktornya. Impact factor itu apa Mbak? Gitu. Impact factor itu apa Bu Eva gitu ya? Impact factor itu kalian lihat di jurnal itu dia ada yang dinamakan tingkat citasinya atau keberdampakannya terhadap lingkungan.
berapa orang yang mengakses jurnal tersebut. Itu bisa dilihat nggak? Kalau di nasional bisa dilihat di Sinta ya, tapi kalau untuk jurnal saya belum paham. Tapi kalau misalnya kalian buka jurnal, di situ ada Sinta 543, ya berarti sudah tinggi. Biasanya kalau di masing-masing jurnal kita lihat di statusnya mereka, indexing, kemudian dia sekarang udah statusnya di Sinta berapa, misalnya kalau nasional berarti sudah bagus, kalau Sinta 3, Sinta 2 tuh udah bagus banget. Sinta 5 berarti jurnal ini masih berkembang gitu, baru berkembang. Sinta 4, Sinta 3, oh ya ini sudah mulai menuju ke menuju ke jurnal yang memang bereputasi tinggi, misalnya kayak gitu. Nah, itu kalian bisa cek nanti di masing-masing jurnal. Kemudian mencari template atau ketentuan pengiriman naskah, itu seperti apa. Kemudian registrasi atau login, baca dengan teliti step by step submission-nya. Ini salah satu contohnya, kita mencari jurnal yang sesuai, kita search di Google gitu ya. Ini salah satu, saya izin ya pakai jurnal Piaut, Uin Maliki, misalnya ini. Klik, nanti kita klik. Ada e-jurnal Uin Maliki Malang, nah itu kita klik, nanti muncullah nanti seperti ini. Ini jurnal ya. Kalau proceeding nanti beda lagi. Gitu ya, ini jurnal, khusus jurnal. Ada preschool jurnal dengan kajian yang ini ya, ping-ping semuanya. Nah, di sini ada home, ada about, login, register, kategori, search. Di sini kalian cari kategori, mungkin di situ akan masuk nanti spek-speknya yang Anda teliti cocok nggak ya gitu. Home, about ini. Nah, about ini mungkin di situ ada tampilan, nanti dilihat apa sih yang ditampilkan, jurnal ini sudah terindeks apa saja. Nah, itu dicari. Login kalau kalian sudah punya member, register. Ya, register itu untuk registrasi, kategori tadi untuk scoop-scoopnya mungkin. Search untuk mengetahui sesuatu, current yang sekarang lagi diupdate, misalnya apa, mungkin ada publikasi yang baru diupdate, dan Anda juga bisa tahu di sini jurnal itu publikasinya berapa kali dalam setahun. Kalau publikasinya cuma 2 kali dalam setahun, itu berarti seleksinya mungkin, tapi kalau ada juga yang publikasi itu sampai 10 kali, 5 kali, berarti kemungkinan artikel Anda dipublikasi. Selain itu juga dilihat dia Sinta berapa. Sinta 4, Sinta 3. Jadi indeksingnya semakin tinggi atau populer gitu ya, itu akan semakin sulit. Sinta 2 akan semakin sulit ketika memasukkan karena seleksinya mungkin lebih ketat dibandingkan yang Sinta 5 kayak gitu. Nah, ini mencari template. Cari artikel template baru kalian sesuaikan. Oh, ada author misalnya nih, author guidelines, ada title, name, nama affiliation, abstract, keyword, introduction, method, result, conclusion. Kita ngikutin template-nya ini. Coba klik di sini nanti kalau tampilannya seperti apa, kita ngikutin gaya selingkungnya dari masing-masing jurnal. Bu, kalau misalnya saya submit satu artikel ke beberapa jurnal, nanti siapa yang duluan baru kita accept it. Oke, bisa dilakukan. Tapi Anda harus merubah template-nya sesuai dengan jurnal yang Anda tentukan. Jurnal A, template-nya seperti ini. Anda ganti ke template A. Jurnal B, template-nya seperti ini. Anda sesuaikan ke template B. Karena nggak bisa disamakan gitu ya. Oke. Kemudian ada submission dan preparation checklist. Ini Anda harus baca kriterianya, bagaimana caranya gitu ya. Baru kemudian Anda register, setelah register Anda sign in, ini jadi kalau register itu ngisi ya, profile, nama, dan lain-lain ini. Kemudian Anda login gitu ya, nanti kalau sudah ada email, Anda baru bisa login. Baru login, kemudian Anda open journal system, dan bisa upload. Cari dulu caranya bagaimana gitu. Masing-masing beda. Nah, online submission, baru nanti Anda upload. Nah ini, new submission. Uploadlah artikel. Aduh, ini adik Lili ini ya, panggil-panggil adiknya. Oke, bisa minta tolong di-unmute untuk, bisa minta tolong untuk di-mute ya. Nah ini step by step-nya nanti dipelajarin sendiri masing-masing jurnal ya. Oke. Siapa ini yang bersuara ya? Oke, Pak Wiku mungkin minta tolong siapa? Adik Lili di mute aja ya, bisa. Oke, thank you. Gitu ya. Jadi itu untuk submission-nya jurnal.
Nah, sekarang kita mencari proceeding. Kalau proceeding di seminar atau conference nasional maupun internasional yang terindeks, ada yang terindeks Scopus, ada yang tidak terindeks, ada yang ISBN saja. Jadi tergantung. Kalian harus biasanya di proceeding kalian masuk ke websitenya, ke website masing-masing conference gitu, ke websitenya. Kemudian bagaimana cara upload proceeding? Nanti di sana akan dikasih tahu langkah-langkahnya. Ada yang upload by email, ada juga yang harus register ke sistem. Kurang lebih sama kayak di jurnal kalau register ke sistem. Jadi disesuaikan, nanti template-nya diberi, terus kemudian nanti Anda harus syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu. Yang pasti harus mempersiapkan naskah, baru kemudian mengirimkan naskah karya ilmiah tersebut ke sistem tersebut. Baru nanti Anda akan diberikan informasi. Halo? Oke. Baru baru nanti Anda akan dapat informasi mau diterima atau ditolak atau mungkin ada revisi gitu ya. Bu, apakah kalau kita menulis jurnal atau artikel itu bisa langsung di-accepted? Tergantung penulisannya. Kalau kualitas penulisan kalian bagus, ya bisa langsung accepted. Namun mungkin ada revisi atau ada masukan dari reviewer. Tapi kalau tulisan kalian tidak memungkinkan, ya bisa aja langsung ditolak tanpa ada reviewnya, misalnya kayak gitu. Atau kadang skupnya berbeda, skupnya nggak sama. Yang diinginkan dengan jurnal beda. Nah, itu juga bisa aja langsung ditolak. Begitu. Oke. Nah, nih kan, kuantitas belum tentu mengangkat kualitas tulisan. Jadi, kuantitas itu apa sih? Seberapa tebal atau lembar dari hasil skripsi, hasil penelitian, atau hasil artikel, itu belum tentu kualitas penulisannya bagus juga. Jadi, yang penting adalah kualitasnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini yang saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan saya kembalikan ke moderator, ke Pak Wiko. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Eva. Luar biasa sekali pengetahuan baru atau ilmu yang diberikan kepada rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Kepada rekan-rekan, mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung kameranya dinyalakan dan speakernya di-on-kan, silakan. Dari pemaparan tadi kan banyak sekali ilmu-ilmu baru ya saya rasa buat mahasiswa. Kalau teman-teman di mata kuliah metodologi penelitian kan hanya sebatas tentang bagaimana cara menyusun metodologinya. Tapi untuk publikasi tulisan teman-teman itu seperti apa? Nah, teman-teman mungkin baru tahu sekarang ya. Silakan teman-teman yang mau tanya. Silakan. Nggak apa-apa, tanya aja. Bu, saya bingung, Bu, penelitian saja saya bingung, misalnya gitu ya. Bisa diskusi di sini, coba. Supaya siapa tahu nanti bisa memberi pencerahan gitu. Silakan rekan-rekan, khususnya dari rekan-rekan PIAUD, karena narasumber kita adalah expert di bidang PAUD ya. Silakan rekan-rekan dari jurusan PIAUD. Iya, saya mau bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puja, saya dari jurusan PIAUD Malang. Saya ingin nanya Bu kepada Bu Eva terkait dengan ini, kalau misalkan skripsinya kita sudah menggunakan bahasa ini, misalkan menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Untuk publikasinya itu nanti apakah tetap mengikuti dari lingkup yang paling dasar dulu, dari yang tingkat repositori dulu, terus kemudian ke Google Scholar, terus ke yang internasional, atau bisa langsung kayak didasarkan buat yang nasional gitu loh Bu. Kalau enggak, kalau misalkan kalau misalkan pun sudah menggunakan bahasa Inggris kayak gitu ya, apakah mau di-input ke yang level bawah dulu harus diterjemahkan dulu ke bahasa Indonesia? Terima kasih. Oke, Puja, bagus pertanyaannya, sangat bagus. Jadi saya mau tanya dulu nih ke teman-teman mungkin tim jurnal di apa? Kalau sepemahaman Pak Wiku, misalnya teman-teman mahasiswa upload di repositori, biasanya dia keikut ke Google Scholar atau gimana Pak Wiku? Kalau sepemahamannya?
Sejauh ini kalau masih di repositori belum, Bu. Kalau di repositori belum ya. Belum langsung terindeks ke Google Scholar. Kan Kalau karena untuk memang mahasiswa, iya betul. Berarti kan memang tidak open access gitu kan. Kalau tidak open access itu Puja misalnya mau membuat dari skripsi ke ke artikel gitu ya, mau dijurnalkan, itu berarti tidak perlu mengedit lagi. Jadi boleh pakai copy paste dari skripsinya. Jadi diambil poin-poin yang tadi sesuai dengan template nanti yang ditentukan atau dibutuhkan di jurnal. Itu satu. Nah, terus kalau misalnya gini ya, Puja memilih, kan saya sudah pakai bahasa Inggris nih Bu, gitu ya. Kalau misalnya saya mau nerbitkan di jurnal nasional, kalau internasional ya udah pakai bahasa Inggris kan, bisa langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya di nasional, ada beberapa jurnal nasional yang memang sudah menggunakan bahasa Inggris. Biasanya mereka pakai Sinta 2 ke atas tuh hampir sama internasional mereka. Atau jurnal-jurnal nasional yang memang mereka indeksingnya pakai indexing internasional. Jadi nanti dicari jurnalnya. Kira-kira jurnal-jurnal yang indeksingnya internasional seperti apa gitu ya, cari nanti. Jurnal apa saja gitu. Karena banyak di Indonesia itu banyak jurnalnya gitu. Nah, kalau misalnya memang Puja pengennya misalnya gini, saya mau di ini aja deh jurnal rumah dulu gitu, jurnalnya UIN gitu ya, jurnalnya PIAUD tadi kan ada ya. Berarti memang kalau kriterianya menggunakan bahasa Indonesia ya berarti harus menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Tapi perlu diingat ketika Anda mengambil dari skripsi ke jurnal, mengubah dari skripsi ke jurnal, skripsi itu di kalian pasti, saya rasa ya, referensinya itu tidak cukup banyak, tidak cukup mengkaji dari berbagai jurnal. Karena poin-poin kalau di skripsi itu, misalnya satu cakupan aja dengan satu referensi cukup. Tapi kalau di jurnal, sebaiknya ditambahkan kutipan-kutipan. Kalau mau internasional, maka yang dikutip atau referensinya usahakan usahakan dari referensi internasional, paham ya? Kalau kita menulis gitu ya, deskripsi, kutipan nasional, kemudian kita mau pakai jurnal internasional, mereka akan susah untuk accepted. Ambil adalah referensi-referensi dari jurnal-jurnal internasional juga. Itu kalau mau pakai ke artikel ke internasional. Kalau nasional is oke lah. Tapi kalau ke internasional, saya harapkan Anda menggunakan referensi atau menggunakan kutipan itu yang internasional juga, jurnal-jurnal internasional gitu. Kemudian kalau di nasional mungkin tetap tambahkan kutipan, baik itu kutipan-kutipan nasional atau internasional dari jurnal-jurnal nasional, nggak masalah. Oke? Jadi itu ya saran saya. Ketika mengubah dari skripsi ke jurnal, tambahkan referensinya, tambahkan kutipan-kutipannya gitu. Sehingga akan lebih banyak potensi untuk diterimanya. Kalau kalian cuma referensinya misalnya daftar pustaka cuma 10 gitu ya. Aduh, itu sangat dikit banget gitu kalau di jurnal. Ya minimal berapa Bu Eva ya? Berapa ya? 15, 20 lah minimal. Jangan terlalu sedikit juga. Ada juga yang kasih 4. Aduh, kita tuh mau ngerevisi tuh susah banget. Editor sama reviewer itu kebingungan kalau cuman referensinya 4 gitu ya. Iya enggak? Ini Pak Wiku ini sudah berpengalaman ini pasti di editoring. Terus kayak gitu ini kepala rasanya mau pecah, mau diedit apanya gitu kan. Jurnal, kalau seandainya bisa memilih untuk diabaikan ya, langsung ditolak semuanya Pak Wiku. Bingung kita mau nerbitin akhirnya. Gitu. Itu ya, Dek Puja. Oke? Terima kasih. Ya, Sangat jelas terima sekali. kasih. Iya. Ya. Oke Pak Wiku. Oke, tadi pertanyaan dari Mbak Puja ya, udah dijawab sebegitu detailnya oleh Bu Eva. Mungkin ada pertanyaan lain dari rekan-rekan, silakan. Mumpung lagi ada waktu bisa sharing santai nih. Kalau di kelas kuliah kan tegang, ini kan santai. Iya, sayang ini nggak ada snacknya, jadi snacknya virtual ya. Jadi snacknya virtual. Ya, silakan rekan-rekan. Barangkali ada pertanyaan lagi tentang bagaimana cara mempublish laporan skripsinya nanti biar bisa jadi artikel ilmiah, atau ada pertanyaan lain, silakan rekan-rekan. Khususnya Ayo, rekan-rekan PIAUD nih. teman-teman PGMI juga nggak apa-apa. Ya. Bu Eva juga pernah ini ngajar anak-anak SD. Tenang aja. Masalahnya kalau penulisan itu beda Pak Wiku ya. Iya, Lingkupnya banyak. Lingkupnya boleh apapun.
Silakan rekan-rekan. Ada pertanyaan lagi? Ayo silahkan. Atau masih bingung yang apa ya biasanya? Metode nih yang bingung ya. Skripsi sampai mana ini teman-teman ini? Sampai di Semester pikiran kayaknya, Bu. Pandemi, masalahnya gini, pandemi itu mau PTK juga susah, masih anak-anak belum masuk. Jadi kalau mau PTK pun harus menggunakan teknologi. Nah, harus pintar teknologinya dulu, misalnya kayak gitu. Mau R&D juga harus kreatif. R&D itu ciri khas anak-anak yang kreatif. Saya juga suka develop kalau penelitian. Karena lebih apa ya, lebih banyak inovasi yang bisa muncul kalau di R&D. Saya senang banget R&D. Kalau kuantitatif sudah ada. Jadi kalau memang ini saya kasih tambahan sedikit mungkin ya Pak Sigit sama Pak Wiko, maaf. Jadi kalau penelitian jenis-jenis kayak kuantitatif itu rata-rata kan sudah ada model, sudah ada apa namanya, sudah ada strategi yang mungkin kemudian sudah ada alat yang ingin diuji. Jadi bedanya kalau kualitatif kan kita melihat mendeskripsikan lebih banyak penelitian itu kita fokus dari satu anak, kita lihat pola atau perilakunya atau mungkin orang tua. Jadi ada focusingnya kalau di kualitatif dan kita hanya mengobservasi, mendeskripsikan. Kalau di kuantitatif beda. Di kuantitatif itu sudah ada modelnya, sudah ada strateginya yang kita ingin uji. Apakah model ini berhasil? Apakah strategi ini berhasil? Apakah produk ini berhasil? Jadi kalau di kuantitatif seperti itu. Jadi teman-teman jangan bingung. Jangan-jangan nanti, Bu, saya mau nguji produk baru. Nah, itu masuknya ke development, jadinya ke R&D, nggak masuk ke kuanti. Kalau menguji yang sudah ada itu baru ke kuanti. Karena di sana ada korelasi, ada pengaruh gitu kan, karena sudah ada produknya. Loh Bu, kalau PTK berarti kita menghasilkan produk baru. Nah, itu harusnya itu R&D dulu baru PTK. PTK pun bisa memodifikasi dari produk yang sudah ada gitu ya. Tetapi bedanya kalau R&D memang produknya benar-benar baru, hasil pemikiran. Walaupun ada modifikasi dari yang lain, tetapi baru dan kita hanya menganalisis, memvalidasi. Tapi kalau PTK enggak, PTK itu menyelesaikan dengan tindakan. Jadi bukan berupa produk sebenarnya. Jadi lebih ke langkah-langkah yang dipakai. Karena actionnya apa, tindakannya apa. Saya tuh takut teman-teman tuh kadang masih bingung di metodologi. Jadi gini Pak Wiku, kadang mahasiswa mau skripsi itu udah bingung duluan. Ini saya pengennya apa gitu ya. Masalahnya udah banyak, tapi bingung nyari ininya ya. Mau menuliskannya itu bingung gitu. Jangan cari masalah karena gitu ya. Nah, sudah banyak masalah sebenarnya. Tinggal dituliskan. Oke Pak Wiku, kalau ada pertanyaan. Nanti kasihan Pak Irfan ini. Sudah menunggu kah? Nah, selamat pagi Pak Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Baru pertama ini ya Pak berjumpa. Dapat salam dari teman Ibu kayaknya. Sinten Pak? Si Budiah Ageng. Oh iya Budi Ageng ya di Kalimantan. Alhamdulillah. Ini salam Bali itu teman seperjuangan S1, S2. Oh iya. Katanya teman satu angkatan. Iya, satu angkatan dari S1, S2 makanya. Berarti saya yang paling tua di sini kayaknya. Bukan tua Pak, senior. Oh senior ya. Senior. Oke. Lebih tepatnya. Oke, monggo saya kembalikan ke Pak Wiku. Terima kasih. Pak Wiku bisa di-unmute. Maaf. Ya, mungkin belum ini ya, teman-teman masih belum ada pertanyaan lanjutan untuk Bu Eva. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti kita bisa lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke pemateri kedua, buat rekan-rekan PGMI maupun PAUD di UIN yang lagi skripsi, kalau butuh bahan rujukan, silakan masuk ke Google Scholar, diketik namanya Bu Eva. Mungkin di situ ada tulisan-tulisan yang bisa membantu teman-teman mendukung skripsi atau tesisnya teman-teman ya. Karena ini sebagian peserta ada yang mahasiswa pasca sarjana, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, saya juga lagi studi kok Pak, saya ini mahasiswa juga. Baik, mungkin dari teman-teman belum ada pertanyaan, kita bisa
langsung melanjutkan ke narasumber yang kedua kita, yaitu Bapak Muhammad Irfan Islami. Sebelum saya mempersilahkan, saya biasa panggil itu Bang Irfan. Sebelum kita lanjut ke Pak Irfan, saya izin ke Bang Irfan untuk sedikit, sebentar aja ya Bang ya, saya membacakan kurikulum vitae dari Pak Irfan. Nah, mungkin rekan-rekan di sini sudah banyak yang kenal dengan Pak Irfan karena beliau adalah alumni UIN Malang gitu ya. Bisa kita katakan alumni bukan alumni mahasiswa tapi alumni dosen gitu. Ya, seperti yang kita ketahui semua, nama lengkap beliau adalah M. Irfan Islami, pakai Y bukan pakai I ya, M. Irfan Islami. Beliau merupakan saat ini beliau merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Sebelumnya beliau juga dosen kita di Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Malang. Tapi beliau memutuskan untuk kembali ke kampung halaman karena katanya Kalimantan mau jadi ibu kota. Gitu ya, Bang ya. Baik, latar belakang pendidikan beliau dimulai dari SDN Barabai Timur 4 di Kalimantan, lalu lanjut ke MTSN Amawang Kandangan, lalu ke MAKN Martapura. Untuk program sarjana beliau mengambil di UIN Antasari Banjarmasin, tempat beliau sekarang mengabdikan berkarir ya. Lalu untuk pasca sarjananya beliau menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat dan saat ini sedang proses untuk melanjutkan pasca sarjana yang kedua, yaitu program doktoral gitu ya. Semoga diberikan kelancaran untuk Pak Irfan. Baik, untuk mempersingkat waktu pada materi yang kedua ini, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Irfan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih. Saya diberikan kesempatan di kegiatan jurnal madrasah sama preschool sama experience. Nah, sebelumnya ini sebenarnya kita ini ajang reuni atau enggak, saya kurang tahu ini. Karena memang kemarin kita sering diskusi sampai silaturahmi, sering diskusi dengan Pak Sigit, Pak Wiku dan di UIN Malang itu kan, termasuk dengan pengolahan jurnal. Nah, kebetulan kemarin teman-teman mengajak kita diskusi secara virtual, akhirnya ya kita coba diskusi yang sederhana, ringan, ya biar sekiranya bisa bermanfaat gitu kan kemarin. Akhirnya terjadilah kegiatan webinar kali ini. Nah, sebelumnya saya hormati, di sini kayaknya ada Pak Kajur yang baru nih, Pak Bintoro. Pak Bintoro, halo Pak Bintoro, apa kabar? Selamat atas Bapak menjadi ketua jurusan atau ketua prodi PGMI. Ada juga Bu Maryam kayaknya ya, Bu Maryam Faizah yang sekarang ya. Saya kangen juga sama Bintoro ini. Sering nongkrong di belakang gitu ya, Pak. Terus ada Bu Maryam Faizah ini, dan 2 pendekar hebat ini. 3 pendekar sebenarnya, 1 wanita. Satunya Pak Sigit, Pak Wiku sama Bu Rizky. Bu Rizky, mana Bu Rizky ini? Oke. Halo Pak Irfan. Halo Bu Rizky. Dan juga kita diberikan kesempatan hari ini berdiskusi langsung dengan narasumber hebat. Ini beliau masih muda ini, satu angkatan sama Mas Wiku kayaknya juga ya. Ya, muka-muka fresh semua gitu kan. Tapi karena ada Pak Bintoro, alhamdulillah Pak Bintoro paling senior berarti di sini daripada saya. Mohon maaf Pak. Predikatnya ganti berarti. Predikatnya ganti. Dan teman-teman mahasiswa PGMI yang saya rindukan, saya rindu banget sama teman-teman PGMI ini. Saya kayaknya banyak, ya saya masih ingat muka-muka mereka ini. Mungkin ada perubahan-perubahan, mungkin sedikit ya, perubahan-perubahan akibat. Ada Wapro nih, mana Wapro, ada perwalian saya yang tidak, salah satu bimbingan saya kemarin, perwalian saya. Ada Zubaid, mana Zubaid ini, ada Faila dan lain sebagainya nih. Aduh, salam kenal ya. Salam kangen aja dah sama teman-teman di sini. Oke, saya mungkin sharing sedikit aja terkait dengan hari ini. Saya diberi topik tentang kiat-kiat menulis artikel ilmiah.
Sebenarnya di sini ada banyak pakar ini. Ini walaupun mereka ini lebih apa pakar-pakar yang di bidangnya kayak Bu Eva ini luar biasa, banyak sekali juga publikasinya. Ada Mas kok Mas Sigit. Saya memanggilnya biasanya Mas Sigit ya atau Mas Wiko ya. Pak Sigit ini juga penulis buku ini luar biasa. Pak Wiko juga selain penulis buku juga atlet, dia ini atlet luar biasa, basket sama ya. Saya biasanya sering cerita basket di kampus sama Mas Wiko ini, Pak Wiko. Kiat-kiat menulis artikel ilmiah hari ini saya kira tidak terlalu banyak lebar. Saya cuma menyediakan 8 slide aja karena yang paling penting itu sebenarnya adalah apa ya, praktis atau uji coba. Karena kalau kita semuanya di tataran ideal, semuanya nggak akan terlaksana. Jadi yang namanya kami juga dalam menulis artikel ilmiah atau menyusun artikel ilmiah juga namanya uji coba, dalam artian kadang kami juga diterima dan bahkan kadang juga ditolak. Dan ditolaknya pun kadang-kadang menyakitkan dan kadang-kadang juga dengan bahasa yang sopan. Nah, itu kan biasa. Saya izin share screen. Jadi saya share screen sebentar. Materi hari ini saya screen anu aja ya, Windows aja. Oke. Nah, ini bisa terlihat PPT-nya? Sudah bisa, Pak Irfan. Sudah bisa, Bang? Sudah muncul. Oke, siap ya. Oke, teman-teman mahasiswa PGMI yang hari ini menjadi skripsi hunters atau pejuang skripsi ya. Oke. Jadi kalian sudah senior ternyata, sudah di semester akhir, sebentar lagi kan selesai ini. Sebentar lagi menyandang gelar SPD, bukan lagi SPDI ya, tapi SPD. Nah, dan sebentar lagi kalian akan menghadapi realita kehidupan yang sebenarnya. Apakah kalian nanti melanjutkan atau melanjutkan studi atau berkarir, atau istilahnya melakukan pengabdian pada bidangnya masing-masing. Nah, materi kali ini sederhana sekali, jadi saya memulai dari tahap menyusun karya ilmiah, ya dari skripsi. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Eva panjang lebar bagaimana bentuk-bentuk dan jenis-jenis publikasi ilmiah. Itu bukan hanya di jurnal, tapi juga ada di proceeding. Bahkan saya beberapa kali juga beli buku mahasiswa UIN Malang itu yang mengkonvertnya dari skripsi menjadi buku gitu. Ada juga beberapa dan banyak ragam publikasi ilmiah sebenarnya. Nah, tapi kali ini karena temanya terkait dengan jurnal, maka saya mungkin akan lebih memprioritaskan bagaimana tahap-tahap dalam menyusun naskah artikel dari skripsi. Nah, sebelumnya kenalan dulu nih. Jadi di jurnal kita di PGMI atau di FPK UIN Malang itu ada 3 jurnal yang mungkin sesuai dengan bidang teman-teman di sini. Jadi ada PIAUD, ada VGMI. Jadi yang pertama itu madrasah. Ini jurnalnya berbau-bau Islam banget ya, madrasah. Ciri khas PTKIN biasanya. Terus juga ada free school, ini sama eksperimen, ini betul-betul dilahirkan atau diterbitkan dari awal ini sama Pak Wiko dan Bu Rizky, ini pejuang-pejuang. Tapi kalau dilihat dari nama jurnal itu kan, jurnal madrasah free school ini terkesan nyaman, tapi kalau eksperimen ini terkesan sangar gitu. Tapi sebenarnya pengelolanya nggak sangar, pengelolanya luar biasa baik, luar biasa menyambut istilahnya artikel-artikel yang masuk, tidak sangar namanya eksperimen gitu kan. Jadi teman-teman, jadi ini kenalan dulu. Ada 3 jurnal yang dimiliki EPTK dan kebetulan nih pengelolanya nih dosen-dosen PGMI sama PIAUD nih. Tapi saya nggak tahu Mas Wiko ini apakah PIAUD atau PGMI karena masih belum jelas ini status anunya. Saya itu multigender, Bang. Multigender. Ya. Oke. Nah, terus juga teman-teman nanti bisa subscribe channel saya. Ini promo sekali nih, promo. Jadi kebetulan kami mengembangkan channel YouTube ya, seputar riset, tips dan trik, tools yang terkait dengan karya tulis ilmiah bagi pemula, bukan bagi expert ya. Ini bagi pemula sekali dan kebetulan kami mengembangkan itu sama teman-teman di sini. Ya lumayan lah, paling tidak bisa
jadi bahan atau sumber belajar buat teman-teman dalam menulis tugas akhir. Nah, tahap-tahapnya saya sederhana sekali. Jadi tahap-tahapnya yang pertama itu skripsi harus selesai dulu dan telah di ACC ya. Nggak mungkin kalau skripsi nggak selesai kita menyusun naskah artikel jurnal gitu. Dan telah di ACC dari Dospem. Nah, jadi teman-teman biasanya ini skripsi yang selesai itu artinya kita masuk ke tahap revisi dan ketika setelah sidang kita tahap revisi. Nah, ketika tahap revisi itu kemudian kita upload ke tesis yang seperti yang dibahas oleh Ibu Eva tadi, apakah plagiasi atau similarity-nya itu masih menjadi aturan mutlak dalam penulisan artikel ilmiah. Karena biasanya kalau sudah kita upload ke tesis, skripsi atau tesis kita, maka itu akan terdeteksi similarity-nya tinggi oleh aplikasi plagiat. Seperti Turnitin, kebetulan di Malang kan pakai Turnitin ya. Kalau di Banjarmasin masih pakai perasaan kalau di Banjarmasin. Karena tidak ada aplikasi yang dilanggan oleh kampusnya. Terus ekspor Sinta, jadi teman-teman bisa ekspor Sinta. Kenapa saya pastikan ekspor Sinta? Karena kebetulan kita disediakan oleh Ristek. Dulunya Ristek, sekarang jadi Dikbud lagi. Itu portal untuk kita apa istilahnya menjelajah atau menelusur source-nya salah satunya termasuk adalah jurnal. Nah, jadi teman-teman ketika misalnya temanya sudah ketemu nih, temanya tentang PGMI atau PAUD atau PAUD ya. Terus topiknya tentang pendidikan dasar misalnya atau sekolah dasar. Nah, teman-teman nanti explore aja di Sinta itu, nanti ada di dashboardnya itu ada sources, terus klik jurnal. Habis itu ketik keywordnya, nanti akan muncul sumber-sumber jurnal di sana yang sudah terakreditasi secara nasional. Jadi setelah akreditasi nasional itu kan terdiri dari 6 tingkatan. Nah, jadi dari tingkat pertama yang 1, yang tingkat terakhir adalah 6. Jadi biasanya yang tingkat 1 itu reputasinya sudah internasional karena indeksasinya sudah lumayan bagus. Sinta 2 juga sudah sangat bagus sama Sinta 3, dan biasanya Sinta 4 sampai 6 itu masih dalam tahap pengembangan jurnal. Nah, jadi teman-teman bisa di sana lihat ketika membuka Sinta Ristek BRIN itu, karena kan sekarang gabungnya ke BRIN ya. Teman-teman bisa lihat di kode dan ada S3, S2, S1 akreditasinya. Jadi teman-teman bisa melihat dan bisa bagaimana sih sebenarnya saya mau coba yang mana gitu. S1, apa S2, apa S3 gitu. Atau yang S6 dulu. Nah, itu enggak masalah selama aturan di kampus seperti apa. Karena kebijakan publik di kampus kan berbeda-beda. Setahu saya di UM sudah mengarah ke jurnal internasional untuk S1-nya. Bukan mengarah lagi, kayaknya sudah itu ya. Apalagi kalau sudah S2 sampai S3 di UM wajib jurnal internasional bereputasi. Sementara kita di Winmal di PTKIN masih dalam tahap sosialisasi, dan ada beberapa PTKIN yang sudah menerapkan kebijakan itu. Tapi biasanya kebijakannya masih seputar jurnal nasional yang terakreditasi. Nah, dan pastikan keywordnya itu harus jelas. Jadi kalau misalkan pendidikan dasar cari dulu, ketemu ada beberapa jurnal, terus pakai keyword sekolah dasar, misalnya muncul lagi beberapa jurnal pakai keyword madrasah ibtidaiyah atau madrasah aja atau dasar aja, nanti akan beberapa jurnal karena memang metadatanya menyesuaikan dengan metadata yang telah dibangun oleh Sinta. Nah, teman-teman nanti bisa melihat di sana, masuklah atau klik aja di sana, misalnya jurnal madrasah misalnya ketemu, klik di sana ada petunjuk untuk kita mengunjungi websitenya. Nah, jadi setelah itu kunjungi websitenya, kemudian teman-teman bisa melihat dashboard dari websitenya. Nah, dari dashboard website itu rata-rata biasanya jurnal itu atau laman OJS ya, biasanya disebut OJS, Open Journal System. Lamannya itu tidak jauh berbeda, jadi ada mulai home, about, login, register, kategori, search, current, terus archive, terus announcement, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang paling penting itu adalah memahami fungsi dashboard di OJS itu yang kita tuju. Nah, misalnya kalian baca-baca dulu, jangan langsung register. Jadi baca-baca dulu, oh ternyata di sini tatarannya seperti ini, oh sini aturannya seperti ini, oh di jurnal ini tahapannya seperti ini. Karena memang ada perbedaan kadang-kadang kebijakan dari masing-masing jurnal dalam proses publikasi karya ilmiahnya. Nah, setelah kalian yakin, baru proses register. Karena biasanya kalau kita register dulu, ternyata jurnalnya berbayar. Nah, kalian kan
ya ndak rugi juga karena masih register nggak submit kan. Tapi paling tidak kita bisa memanajemen waktu kita untuk menemukan jurnal yang tepat untuk publikasi ilmiah. Tapi saran saya kita publikasi saja ke jurnal-jurnal internal kita di Epetika karena ada beberapa jurnal yang memang lumayan bagus, tapi memang syaratnya juga diperhatikan karena tidak bisa semuanya semua artikel itu dari satu space atau dari satu spasial. Maksudnya tidak bisa harus semua artikel itu diterbitkan dari UIN Malang saja, tapi harus dari beragam regional, bisa internasional. Karena nilai yang terbagus adalah publikasinya, ragam publikasinya itu dari berbagai negara atau internasional. Nah, setelah itu teman-teman register. Ketika register itu pokoknya jangan jangan nanggung kalau register. Data selengkap-lengkapnya, jadi memudahkan untuk berkomunikasi. Jadi mulai karena kita kan tidak terbiasa berkomunikasi via email di Indonesia itu jarang sekali. Kadang-kadang email kita kebuka 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, kadang-kadang bahkan nggak buka sama sekali kan, kecuali ada hal yang penting. Nah, maka biasanya pengelola jurnal itu mengatasinya dengan mewajibkan outsource itu atau calon penulis itu untuk melengkapi data nomor teleponnya yang aktif, biasanya aktif WA ya. Jangan nomor yang tidak aktif. Jadi data itu diisi selengkap-lengkapnya biar ada komunikasi yang mempermudah antara pengelola jurnal dengan penulis. Nah, itu yang paling penting. Terus yang kedua adalah perhatikan business modelnya. Jadi ada open access, ada closed access sama hybrid. Nah, kalau open access biasanya kecenderungannya gratis, tapi ada juga open access nanti yang bayar ya, dalam artian prosesnya bayar. Nah, sementara kalau close access itu jelas berbayar karena kita mulai dari submit sampai terbit itu bayar, bahkan setelah terbit pun kalau kita mau ngunduh kadang-kadang itu juga bayar. Dan yang ketiga adalah hybrid antara open access sama close access. Nah, itu juga diperhatikan, tapi rata-rata jurnal di Indonesia itu open access karena memang semangat yang dibangun adalah semangat open access. Jadi semangat keterbukaan atau dakwah keilmuan lah istilahnya, dakwah ilmu pengetahuan. Terus perhatikan artikel processing charge-nya APC. Jadi biasanya kalau kita submit tuh gratis, tapi ketika mau publish itu bayar karena ada prosesnya, mulai dari proses review, proses proofread. Jadi proofread itu melihat bahasanya pasca atau bahasa Inggrisnya misalnya kurang tepat dan sebagainya, itu biasanya ada beberapa kebijakan jurnal. Makanya saya bilang perhatikan di laman jurnal itu apakah dia menetapkan APC-nya, karena biasanya di Sinta 2 sampai Sinta 1 itu sudah berbayar gitu. Sinta 2 biasanya paling murah 1 juta dan paling mahal biasanya antara 3 sampai 5 juta gitu. Nah, itu kan lumayan bagi kita karena ya lumayan, maksudnya bukan hanya lumayan karena 1 juta sampai 5 juta tuh bagi kita sangat diperlukan gitu kan. Dalam artian kita ndak harus bayar segitu mahal gitu kan untuk menerbitkan artikel kita. Terus perhatikan juga open access policy-nya atau kebijakan publikasinya. Jadi tadi itu kan nanti akan berkaitan dengan open access-nya atau close access, juga berkaitan dengan APC-nya. Jadi teman-teman harus baca dulu semua yang ada di laman jurnal itu, dashboard jurnal OJS itu. Jadi jangan langsung submit, langsung langsung kirim naskah karena berpotensi ditolak gitu. Sakit kan kalau ditolak itu ya kan. Terus perhatikan peer review prosesnya. Jadi peer review proses itu kadang-kadang ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu. Nah, bahkan Pak Wiku dan Pak Sigit, Bu Rizky itu pengelola jurnal sekarang kena bom naskah masuk gitu kan. Bayangkan kadang-kadang mereka harus melihat 200 sampai 300 naskah yang masuk di jurnalnya, dan bayangkan kalau kita misalnya hanya register langsung submit gitu atau proses kirim. Nah, itu kan artinya kita tidak mempermudah pekerjaan editor, dan kadang-kadang editor juga capek gitu. Dalam artian pengelola jurnal juga capek karena banyaknya naskah yang masuk, sementara naskah yang masuk kemudian tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pengelola jurnal gitu atau ditetapkan oleh jurnalnya. Nah, ya yang terakhir adalah tetap melanjutkan kehidupan teman-teman. Jadi jangan khawatir karena semua bisa berjalan gitu. Jadi jangan khawatir, oh nanti ada kebijakan publikasi, karena di Malang setahu saya sudah mengarah ke mewajibkan mahasiswanya untuk publikasi di jurnal ilmiah ataupun proceeding ya.
Terus tetap diskusi dengan dosen. Jadi kawan-kawan coba terus trial and error. Kalau ditolak ya nggak apa-apa, tidak apa-apa selama kawan-kawan melihat yang mana jurnal paling berpotensi. Itu biasanya diawali dengan komunikasi bisa. Jadi kawan-kawan kalau dapat nomor kontak pengelola atau editornya, biasanya editor in chief-nya, teman-teman kontak duluan, tanya-tanya tuh bisa itu kan. Biasanya sama Pak Iku, Pak Sigit tuh sering kena silaturahmi dari teman-teman yang mau submit naskah, bahkan mereka masih dipanggil kakak, Kak Sigit, Kak Wiku gitu kan, apa kabar katanya. Ternyata menanyakan masalah jurnal gitu kan. Saya kira menanyakan apa. Oke, terus yang paling penting ini adalah yang paling penting dua ini. Jadi jangan sampai dua ini tidak diperhatikan karena semakin tinggi peringkat jurnal itu semakin mereka punya nilai jual yang tinggi, nilai tawar yang tinggi itu maksudnya. Artinya banyak tingkah kalau dia. Kalau dia semakin tinggi reputasinya itu semakin banyak tingkah. Dalam artian ya wajar karena dia sudah dapat label reputasi. Kalau kita tidak ngikut aturan mereka ya kita nggak akan bisa publish walaupun artikel kalian misalnya bagus sekali gitu kan, ternyata mendapatkan apresiasi. Tapi kadang-kadang saya pernah mengirim satu artikel di di jurnal itu yang bereputasi internasional, kebetulan saya kirim dan saya tidak mengikuti aturan author guideline-nya ya. Jadi aturan penunjuk penulisannya. Nah, setelah itu 1 hari langsung saya dapat balasan bahwa mohon maaf jurnal Bapak tidak bisa kami lanjutkan karena tidak sesuai dengan author guideline-nya. Nah, itu juga penting sama template ini. Nah, template ini biasanya sudah disajikan di laman jurnal sama author guideline ini. Jadi teman-teman pelajari itu yang paling penting, jadi jangan langsung submit karena kalau langsung submit itu berpotensi ditolak, dalam artian dikembalikan oleh pengelola jurnal. Nah, template ini juga penting karena dari author guideline dari petunjuk penulisan tadi itu biasanya di template itu lebih jelas bagaimana posisi judul, huruf apa yang digunakan, berapa ukuran fontnya, terus abstraknya tuh gimana gitu. Posisi abstrak itu di rata tengah kah, rata kiri kah, atau misalnya tempatkan di bagian belakang atau di bagian muka misalnya. Nah, itu hanya penting karena itu adalah aturan yang sudah disepakati masing-masing jurnal. Terus setelah itu menyusun. Nah, jadi menyusun kita gunakan dengan sistematika yang paling familiar dalam penulisan. Sama saja sih sebenarnya dengan penulisan karya ilmiah lain seperti skripsi ataupun tesis ya kan. Nah, cuma tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Eva tadi ada perbedaan yang perbedaan yang antara jurnal dengan skripsi gitu kan, penyusunan skripsi dengan jurnal itu ada perbedaan yang memang perbedaan itu kadang-kadang seperti apa ya, mau tidak mau kita harus sesuaikan karena kalau skripsi biasanya kita 100 halaman itu kan atau sampai 200 halaman itu kan. Karena biasanya ada batas-batasan di petunjuk pedoman penulisan, misalnya nulis skripsi 50 halaman minimal. Sementara di jurnal itu biasanya cuma 6 sampai 10 halaman gitu. Dan kadang-kadang ada yang cuma 8 halaman maksimal, minimal 6 halaman. Dan kadang-kadang juga ada cuma 6 halaman saja, tidak boleh lebih dari 6 halaman. Nah, jadi bagaimana kita ngepres dari jumlah skripsi kita misalnya ratusan halaman itu menjadi 6 halaman, itulah yang paling penting gitu teman-teman. Karena misalnya di rumusan masalah atau fokus penelitian teman-teman menulis skripsi itu ada 5 misalnya fokus penelitiannya, dari fokus penelitian 1 kemudian dikembangkan menjadi 5 yang dikejar, atau rumusan masalahnya ada 3. Sementara di jurnal itu 1 rumusan masalah bisa diterima karena memang dia lebih mendalam, dalam artian lebih spesifik dengan satu rumusan masalah yang ingin disampaikan melalui tulisan atau melalui bagaimana kita menyajikannya lewat naskah artikel yang kita susun gitu. Nah, kita masuk ke sistematikanya itu tadi Imrod. Jadi Imrod itu mulai dari apa? Mulai dari abstrak. Jadi mulai dari abstrak dan jelas kalau ada keyword tadi yang seperti dijelaskan Bu Eva tadi, ada introduction, terus method sama result and discussion sama conclusion. Biasanya kalau abstrak itu
ya singkat, sangat singkat dari naskah artikel kita. Sistematiknya sama kayak Imrod dipakai di abstrak gitu. Jadi mulai ada sedikit pendahuluan, ada sedikit ada metodenya, ada resultnya sama conclusion. Tapi biasanya diskusinya ditinggal. Tapi juga ada beberapa jurnal yang mewajibkan diskusinya juga dimasukkan gitu. Jadi makanya penting untuk membaca author guideline-nya. Terus keyword. Nah, keyword ini kalau abstrak biasanya sebelumnya abstrak itu bisa maksimal kadang-kadang cuma 350 kata gitu, ada yang 250 kata, ada yang 200 kata gitu. Nah, teman-teman bagaimana menyajikan dan menyederhanakan abstrak itu dan bisa menggambarkan isi dari papernya. Nah, terus ada introduction. Jadi introduction itu biasanya why ya kan. Kalau kita misalnya ketemu dengan jurnalnya cuma 6 halaman, maka biasanya introduction cuma 1 halaman. Nah, di sana kita bisa menyajikan bagaimana kita memulai kenapa melakukan penelitian ini misalnya, kemudian juga apa masalahnya, kemudian didukung dengan kajian-kajian yang relevan misalnya. Nah, biasanya orang-orang di pengelola jurnal itu menyukai referensinya berasal dari jurnal ilmiah, bukan dari buku-buku kebanyakan. Nah, biasanya ada yang menyarankan minimal 20 referensi dan 80%-nya referensinya dari jurnal. Jadi bukan lagi dari buku, karena buku itu kan sifatnya teoritis banget misalnya. Nah, jadi misalkan kawan-kawan menulis tentang pengembangan media. Di intro itu misalnya pengembangan media kenapa penting, kemudian dijelaskan berdasarkan hasil-hasil kajian yang relevan dari publikasi jurnal. Terus disebutkan, oh ternyata kenapa media penting itu karena dapat meningkatkan ini bla 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 bla. Itu disebutkan dari artikel jurnal, bukan lagi dari buku, bukan lagi menyebutkan secara teoritisnya. Tapi ada juga jurnal kadang-kadang meminta kita menyajikan kerangka teoritiknya gitu. Tapi tidak banyak biasanya, tidak banyak. Maksudnya tidak banyak halamannya, tidak seperti kita menulis skripsi. Terus metodenya juga, metode disederhanakan. Jadi teman-teman tidak perlu yang seperti skripsi, mulai dari menjelaskan apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif atau mixed misalnya. Tapi bagaimana permasalahan tadi bisa diselesaikan, nah metode itu. Nah, tapi tetap merujuk kepada referensi juga. Tetap merujuk kepada referensi tapi disederhanakan. Jadi biasanya teman-teman tinggal lihat, kalau kami sih biasanya belajarnya itu ketika melihat artikel-artikel yang telah publish di jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Jadi kami pelajari, oh kayak gini ternyata nulis, oh kayak gini itu. Karena kadang-kadang kita itu pikiran kita itu terlalu terlalu pikir negatif terhadap proses jurnal. Tapi kalau kita melihat atau sering membaca atau download artikel-artikel di jurnal-jurnal yang bereputasi internasional, itu akan menambah wawasan pengetahuan kita. Oh ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan gitu menulis artikel jurnal. Nah, kami biasanya membiasakan diri untuk melatih itu, melihat itu, atau melatih untuk bagaimana menulis itu melihat dari artikel-artikel yang terbit di jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Kenapa? Atau yang bereputasi nasional aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena jurnal-jurnal yang sudah mapan, yang sudah mendapat label ke trust atau kepercayaan, itu biasanya proses review-nya bagus. Nah, karena proses review bagus itu akhirnya jurnal yang dipublikasikan itu ya artinya sudah melewati proses review oleh para ahli sehingga layak untuk diterbitkan. Nah, kadang-kadang ada jurnal yang tidak melalui proses itu. Nah, biasanya langsung ketika penulis itu mau submit langsung terbit, nah itu saya sarankan tidak layak untuk dikonsumsi gitu. Saya sarankan untuk menghindari itu. Tapi kalau kawan-kawan mau baca silahkan, tidak ada masalah karena juga tidak ada yang melarang itu ya. Cuma kalau ingin meningkatkan skill dan kemampuan kita dalam menulis, itu sering-seringlah membaca jurnal-jurnal yang sudah punya reputasi. Karena dari situ kita bisa melihat, oh kayak gini ternyata orang itu menulis abstrak, oh ternyata keyword kayak gini, oh ternyata introduction kayak gini, oh ternyata metode kayak gini gitu kan. Karena biasanya kalau kita tuh sering menduga-duga sendiri tanpa melihat dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Nah, terus lanjut ke result sama discussion, dari teman-teman bisa di sana melihat menyajikan datanya, temuannya, terus diskusikan gitu. Diskusi itu yang mendiskusikan, mendialogkan temuan tadi gitu, menjelaskan, karena bisa saja tidak paham kan orang dengan data yang ada. Apalagi saya misalnya yang tidak terlalu suka dengan angka-angka misalnya, maka teman-teman harus bisa mendialogkan, mendiskusikan angka itu apa maksudnya gitu. Nah, biasanya di dalam pembahasan
ada juga yang mengkolaborasikan. Jadi mengkolaborasikan dengan temuan-temuan terdahulu. Jadi menyandingkan, oh ternyata temuan saya ini juga setelah dilakukan penelitian sebelumnya ternyata sama. Kadang-kadang juga ada yang mendukung, ada yang menolak, bahkan menentang gitu kan. Artinya di dalam discussion itu banyak pola atau ragam, dan teman-teman bisa melatih itu melalui literasi. Jadi penting sekali literasi dari jurnal-jurnal yang saya sebut tadi, punya reputasi yang bagus. Nah, kemudian terakhir ada conclusion. Jadi perhatikan kesimpulan itu biasanya apa ya? What are your major finding-nya? Jadi kayak temuan utama gitu. Jadi kayak temuan utama kalian, dan itu hindari menulis ulang yang telah didiskusikan gitu. Jadi jangan copy paste atau kopas dari yang sudah ditulis di discussion. Jadi biasanya conclusion, nah itu juga kita latihan kadang-kadang menulis bagaimana simpulan yang baik gitu. Terus acknowledgement itu biasanya tanda terima kasih. Kadang-kadang juga ada yang disyaratkan jurnal, ada yang enggak. Maksudnya tanda terima kasih itu misalnya kalian penulisan kalian ini disupport oleh siapa misalnya, atau ada disupport pendanaan dari orang tua misalnya, bisa saja disebutkan gitu kan, bahwa saya alhamdulillah dibantu oleh orang tua gitu dan sebagainya. Atau teman-teman yang membantu pencarian data, atau guru-guru yang memberikan data misalnya, atau lembaga-lembaga yang memberikan kesempatan meneliti dan sebagainya. Tapi biasanya ini juga diperhatikan, kadang-kadang juga ada beberapa jurnal yang menyaratkan wajib untuk ini, ada juga yang tidak. Nah, biasanya di laman itu juga ada namanya rekomendasi. Jadi rekomendasi kekurangan riset kita itu apa, dan rekomendasi selanjutnya itu apa. Nah, semakin banyak kita literasi, semakin banyak kita menelaah artikel atau jurnal yang lain gitu kan, yang bereputasi tadi, maka semakin banyak wawasan yang kita dapatkan. Dari wawasan itulah kita semakin berkembang. Karena bagi saya sampai sekarang, saya yakin teman-teman di sini juga itu masih dalam proses belajar terus gitu kan, karena tidak ada yang merasa puas dalam publikasi ilmiah. Dalam artian satu sisi kita bisa terbit misalnya di Sinta 2 atau di Sinta 1, tapi bisa jadi karena artikel kita ternyata tidak diterima lagi di jurnal lain dengan reputasi yang sama, misalnya peringkat 1 nasional dengan peringkat 1 nasional, karena memang perbedaan proses tadi. Nah, itulah yang penting. Nah, sekian saya kira untuk materi hari ini, simpel sekali. Jadi teman-teman bisa kita lanjutkan ke diskusi aja. Jadi kalau ada yang didiskusikan, saya kira itu yang paling penting. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut dengan Pak Sigit, Pak Wiku, Pak Bintoro, Bu Maria, dan PGMI, juga bisa langsung dengan Bu F diskusi itu kan terkait dengan PIAUD-nya atau PAUD, karena di UIN kan PIAUD ya, kalau di umum biasanya PAUD. Nah, terkait dengan bagaimana menulis atau menyusun artikel atau naskah artikelnya. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Pak Irfan, materi yang telah disampaikan tentang kiat-kiat bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Baik teman-teman, materi dari narasumber kita yang kedua telah disampaikan begitu luar biasa. Saat ini silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Irfan atau ke Bu Eva, mau tanya lagi silakan. Ya. Silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau yang sudah kangen dengan Pak Irfan. Jangan-jangan Pak Wiku yang kangen saya nih. Ya, silakan rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya kepada Pak Irfan. Sekutu Alamatorido ini. Kamera dan mic-nya langsung di-on-kan saja kalau mau bertanya. Silakan rekan-rekan PGMI mungkin. Ada Hafiz, tadi ya saya lihat ada Hafiz, ada Mbak Rima juga tadi. Iya ini, ayo teman-teman, silahkan didiskusikan, curhat juga nggak apa-apa. Ini Pak Sigit sama Pak Wiku ini bimbingan konseling juga mereka. Silakan teman-teman, rekan-rekan mahasiswa. Sepertinya udah mulai ini perutnya Bang, teman-teman ini konsentrasinya menurun. Mulai goyang. Sepertinya lagi PPKM.
Jadi ditutup portalnya ini ngomong. Ya, silakan rekan-rekan yang mau bertanya. Atau kalau belum ada pertanyaan, saya ingin menyampaikan pertanyaan yang kerap kali ditanyakan oleh mahasiswa, baik mahasiswa maupun kadang dosen juga bertanya. Pak Irfan atau Bu Eva, gini, jika kita misalkan ingin submit artikel ke salah satu jurnal, lalu jurnal tersebut ternyata wajib menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris lah katakan ya. Sedangkan penelitian kita kualitatif, apakah data-data wawancara atau kutipan yang kita dapat dari narasumber itu dialihkan ke bahasa Inggris juga atau tetap dalam bahasa Indonesia? Itu pertanyaan yang sering muncul dari rekan-rekan mahasiswa. Monggo Pak Irfan atau Bu Eva. Pak Mawon, silakan Bu Eva. Ya, ini ya Pak, sepengalaman saya kalau misalnya dalam mengutip jurnal internasional, kemudian ada wawancara bahasa Inggris, kita biasanya pakai tabel-tabel yang satu dari hasil wawancara asli, jadi bahasa asli, bahasa Indonesia kita tampilkan, kemudian ada translator untuk kolom kedua itu menggunakan bahasa Inggris, sehingga pembaca dari luar negeri atau internasional itu mereka tetap tahu apa dari isi wawancara tersebut. Jadi seperti itu. Ada yang pakai tabel atau dalam bentuk urean tapi atas bawah gitu. Jadi yang satu Inggris bla bla bla, kemudian Indonesia bla 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 gitu. Jadi bisa diberi alternatif seperti itu Pak Wiko. Mungkin itu dari saya. Pak Irfan mungkin kalau ingin menambahkan monggo. Silakan. Ya. Siap. Kayaknya sudah diwakili Bu Eva. Bu Eva kan banyak juga karyanya ini terkait dengan yang sudah terbit di jurnal-jurnal internasional. Nah, terkait dengan submit artikel tadi yang ada bahasa Inggris, ini kan pertanyaan yang sering saya tanyakan juga ke teman-teman mahasiswa. Biasanya kalau kita keluar negeri itu orang-orang bule mau nggak foto sama kita gitu aja. Biasanya. Tapi sekali lagi lihat author guideline-nya. Jadi kadang-kadang ada yang mewajibkan itu untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu kan. Ada juga yang hanya mensyaratkan menggunakan italik atau di garis miring misalnya. Biasanya kan kalau kita itu kalau ada Inggris itu terlihat keren. Semoga aja jurnal-jurnal internasional itu kalau ada bahasa Indonesia juga terlihat keren gitu kan. Nah, maksud saya hal itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan bagi saya karena saya pun yang sebenarnya bahasa Inggrisnya pas-pasan itu kan. Karena Google Translate itu juga sudah membantu saya kira. Kawan-kawan itu khawatir misalnya tidak diterima karena susunan bahasanya. Jadi strategi saya biasanya kalau jurnalnya masih tidak dalam posisi yang paling level top misalnya atau level-level sedang aja, saya larikan ke Google Translate dulu karena Google Translate kan selalu dikembangkan itu. Bahkan sudah sampai ke bahasa-bahasa daerah sekarang. Terus setelah diterima baru saya masuk ke proofread biasanya. Kalau sudah diterima dulu. Jadi ada strategi-strategi yang berdasarkan pengalaman itu. Jadi strateginya itu jangan langsung menyerahkan semuanya. Maksudnya jangan kita habiskan dulu modal kita, tapi kita perbaiki sendiri. Misalnya dalam bahasa asing kita perbaiki sendiri. Setelah dari Google Translate kita perbaiki sendiri sedikit-sedikit. Terus pakai beberapa tools yang saya kira membantu. Di UIN Malang sama UM kayaknya juga sudah langganan Grammarly itu. Kalau di UIN Banjar masih beli Tokopedia yang itu yang Iya, Grammarly. Ada satu lagi Pak Irfan, Quiltboard biasanya teman-teman pakai. Teman-teman pakai. Jadi habis itu setelah diterima, setelah masuk review, terus layak ditanyakan terbit, terus biasanya ada permintaan untuk proofread. Nah, baru kita bisa serius untuk menulis, maksudnya otak-atik bahasa yang digunakan. Tapi kasuistik sekali sih sebenarnya, jadi sangat berdasarkan pengalaman masing-masing. Jadi bagi yang misalnya ada data kualitatif, pakai penelitiannya data-datanya menggunakan bahasa Indonesia, tadi juga ada yang menggunakan tabel, ada juga yang pakai italik, ada juga yang kadang-kadang minta diterjemahkan langsung atau diubah ke bahasa Inggris misalnya. Tapi yang jelas teman-teman bisa melihat di author guideline-nya. Jadi pastikan di sana dulu. Jadi jangan khawatir istilahnya. Siap, saya kembalikan ke Pak Wiko. Baik, luar biasa sekali ya tadi jawaban dari Bu Evania dan Pak Irfan. Monggo silakan rekan-rekan, sebelum mumpung masih ada kesempatan ini, mumpung masih banyak waktu, kalau ada curhatan-curhatan terkait penulisan skripsi maupun artikel ilmiahnya, bisa dicurhatkan di forum ini rekan-rekan. Agung Alamsah ini. Mana Agung Alamsah?
Ayo silakan. Rekan-rekan dari mahasiswa pasca sarjana mungkin kan kalau pasca lebih intens ya iya. tuntutan kepenulisan artikelnya. Silakan. Ada Mbak Rima tadi saya lihat ya. Silakan. Kalau nggak ada, saya sampaikan pertanyaan titipan-titipan lagi nih. Ini kayaknya moderator ini bikin pertanyaan jebakan. Monggo Oke. silakan. Jadi gini, karena rekan-rekan mahasiswa masih mengkondisikan konsentrasi dengan perut agar sinkron, ya, karena sudah masuk jam makan siang. Ada satu pertanyaan titipan lagi untuk narasumber. Sebenarnya saat ini tuh mahasiswa masih banyak yang bingung. Apa sih bedanya pemaparan data dan discussion atau pembahasan? Kenapa kok banyak mahasiswa yang curhat? Kenapa kok kita sering disalahkan oleh dosen pembimbing Pak gitu atau Bu? Kita udah memaparkan data tapi masih disalahkan waktu kita menulis discussion. Kira-kira masalah-masalah seperti itu seperti apa? Monggo narasumber Pak Irfan atau Bu Eva. Pak Irfan monggo dijawab dulu mungkin. Oh ya, siap gantian ini judulnya. Iya, gantian ini Aduh, ini. ceritanya. Memaparkan data sama discussion ya. Jadi kalau saya pahami sepanjang pengalaman, kebetulan hari ini saya mengajar medpen nih, keterlaluan banget semester ini saya. Mengajar medpen 2 kelas di prodi PGMI Banjarmasin. Jadi saya nggak tahu tiba-tiba saya dikasih medpen dan tiba-tiba saya nggak bisa nolak lagi. Ada beberapa persepsi yang keliru itu yang dipahami mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah termasuk skripsi sama naskah penulisan artikel jurnal. Jadi mulai dari menyusun karya ilmiah seperti skripsi itu kadang-kadang cari judul dulu itu kan sudah keliru dari awal. Kalau cari judul, cari masalah itu juga keliru. Kok cari masalah itu kan? Masalah udah ada. Masalah sudah banyak, jadi Ditambah. jangan tambah lagi. Sampai bagaimana menulis latar belakang yang teori, kebanyakan teori padahal ada tempatnya sendiri di bab 2 misalnya teori. Karena latar belakang itu kan bukan teori tapi memang latar belakang intinya terkait dengan beberapa fenomena dan permasalahan yang kita teliti. Terus juga di bab 3 kadang-kadang tumpang tindih gitu kan, ada yang pakai kualitatif tapi nggak ada analisis datanya atau analisis keabsahan datanya. Sampai di bab 4 yang kadang-kadang yang tidak berkepentingan itu juga masuk, kadang-kadang kursi sekolah ada 10 gitu kan. Atau meja ada berapa yang rusak itu kan tidak kepentingan sama sekali terkait dengan penulisan. Nah, yang diteliti adalah orang tuanya, yang digambarkan adalah data-data terkait dengan fasilitas dan prasarana misalnya tidak ada kaitannya, kecuali ada kaitannya. Nah, itu kadang-kadang kekeliruan karena apa? Karena itu jarang konsultasi sama literasi aja saya kira. Jadi karena jarang komunikasi dengan dosen, kadang-kadang dosen juga punya kesibukan misalnya. Kalau di sini kan di Banjarmasin itu 2 pembimbing 1 orang. Jadi bayangkan kadang-kadang pembimbing 1 nggak cocok, pembimbing 2 nggak cocok, selesai dah. Alamat makin panjang studinya. Dan saya lebih sepakat kalau 1 pembimbing aja itu kan. Nah, terus di sini juga di Banjarmasin itu saya sudah menerima hampir 15-an pembimbingan ini. Bayangkan untuk pakai prodi. Aduh, tiap hari saya bimbingan itu kan kadang-kadang. Banyak fansnya Pak. Dikejar ini. Kalau di Malang kita bagi rata ya kan, di Malang malah 1 semester ada 4 atau setahun mungkin 4 atau 6 itu kan bagi rata tidak sebanyak yang karena di sini 2 bimbingan tadi, jadi kadang-kadang ada yang bimbing 1 ada yang bimbing 2. Nah, teman-teman kesempatan di Malang misalnya di UIN Malang untuk jadi 1 bimbingan itu berkah menurut saya karena bisa fokus gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk konsultasi apapun itu masalahnya. Bagaimana Pak menulis bab 3, bagaimana menulis buku apa yang saya baca gitu Pak. Dan jangan sampai hanya meniru skripsi yang terdahulu karena kadang-kadang skripsi juga ada juga yang keliru gitu kadang-kadang. Jadi buku cari aja literatur terus juga diskusi dengan dosen pembimbingnya. Nah, terkait dengan bab 4 itu kan bab 4 biasanya sama saja dengan artikel jurnal saya kira karena di sana juga ada result sama discussion atau hasil sama diskusi atau pembahasan. Nah, jadi biasanya kalau saya pahami kalau di skripsi itu ada penyajian data, ya data itu disajikan tanpa ada diskusi dulu gitu. Diskusi sajikan dulu datanya terus tidak usah terlalu dibahas karena ada bab khusus untuk membahas itu, menyajikan pembahasan. Jadi di pembahasan itu tadi bisa
kita dari mengolah data yang sudah kita sajikan tadi, terus kita bahas. Oh, ternyata minum air putih itu dapat membantu mempertahankan kehidupan misalnya. Oh, ternyata menggunakan strategi pembelajaran untuk anak SD atau anak PAUD itu memotivasi peserta didik dalam belajar misalnya. Itu kemudian didukung oleh penelitian-penelitian yang relevan. Itu sama saja dengan artikel ilmiah. Jadi jangan lagi mencari pengertian-pengertian di teori-teori di pembahasan. Jadi dukungan-dukungan kajian-kajian relevan itulah yang paling penting. Nah, saran saya yang terakhir adalah sering-seringlah membaca. Kalau saya dulu biasanya suka membaca tesis sama disertasi gitu, bukan membaca skripsi. Kenapa? Karena biasanya tesis sama disertasi itu lebih serius daripada Lebih mendalam. lebih mendalam. Akhirnya kita bisa dapat banyak wawasan dan oh ya ternyata kayak gini gitu lah. Nah, setelah itu kita coba tulis dan konsultasikan karena tugas kalian ada menulis. Tugas memberikan masukan dan revisi itu adalah dosen pembimbing. Jadi jangan khawatir, itulah tugas dosen pembimbing. Jadi kalau bagaimanapun tulisan kalian, yang penting tulis dulu. Tugas dosen pembimbing adalah memberikan masukan. Mungkin itu yang bisa saya istilahnya tanggapi terkait dengan pertanyaan. Silakan Bu Eva. Ini pengalaman Bu Eva lebih Terima keren kasih. lagi di. Iya, sama saja. Tadi Pak Irfan juga sebenarnya sudah benar yang dikatakan Pak Irfan. Saya setuju banget itu untuk pembahasan memang perlu yang dinamakan kajian. Nah, untuk pemaparan data mungkin saya kasih contoh untuk kuanti yang biasanya terlihat ya. Kalau pemaparan data, misalnya kita punya data eksperimen. Di sana kan ada kolom-kolom tabel-tabel hasil, entah misalnya hasil pretest post-test, kemudian kita kaji. Nah, di sana pasti ada misalnya hasilnya, oh ternyata hipotesis ini terbukti, H0, ternyata misalnya H0 diterima atau ditolak. Itu cuman kita kasihnya mungkin deskripsinya dalam bentuk, oh ya kalau ini terjadi maka terjadilah pengaruh, titik, misalnya seperti itu. Nah di pembahasan, baru di sana kan ada temuan, itu kita bahas per variabel tadi dari hasil temuan tersebut, kemudian ditambahkan dengan kajian-kajian yang memang mendukung. Jadi beda antara pemaparan data dengan pembahasan. Itu yang paling kelihatan memang di kuantitatif misalnya. Kalau di kualitatif mungkin kalau lebih banyak itu namanya hasil ya. Kalau hasil misalnya oh ya yang ingin dapatkan apa dari hasil wawancara ini itu namanya datanya yang diberikan. Tapi di pembahasan itu sudah antar variabel dikaitkan dengan kajian-kajian yang mungkin mendukung dari hasil penelitian kita. Mungkin itu saja tambahannya, sebenarnya tadi sudah tersampaikan dari Pak Irfan. Mungkin itu Mas Pak Wiko. Kebiasaan manggil Mas, soalnya masih muda-muda ini memang teman-teman. Ya, terima kasih Pak Irfan dan Bu Eva. Ya, luar biasa sekali jawabannya. Jadi teman-teman sekarang udah banyak yang tahu ya, khususnya yang skripsi, apa itu bedanya pemaparan data dan apa itu pembahasan atau discussion. Silakan rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya berikan kesempatan lagi bagi yang ingin bertanya. Mungkin masih ada yang ingin curhat, silakan. Saya boleh bertanya lagi, Kak? Pak Wiko? Iya, Mbak Puja, silakan. Ya, saya ingin bertanya kepada Bu Eva sama Pak Irfan terkait dengan ini. Tadi kan sama Bu Eva dijelaskan terkait penelitian mixed method, yaitu ada R&D sama ada PTK, kayak gitu. Nah, saya pernah dulu ketika mata kuliah MedPen itu dijelaskan kayak gitu, bahwasanya metode mixed method itu baik itu PTK ataupun R&D itu kurang cocok bagi mahasiswa, katanya kayak gitu kan. Dikarenakan kita kan hanya meneliti dan sebentar gitu ketemu sama objeknya, sama anak-anak kayak gitu. Kalau misalkan di PAUD kan berarti ketemu sama anak-anak cuma sebentar kayak gitu. Nah, penelitian yang mixed method ataupun baik itu berupa R&D atau PTK itu lebih cocok dilakukan atau dipakai oleh ya guru-guru ataupun ya dalam lingkup bukan mahasiswa, istilahnya seperti itu. Apakah hal tersebut benar kayak gitu? Soalnya kan ada beberapa teman yang kayak itu masih struggling gitu. Dianya pengen meneliti tentang PTK, tapi dengan adanya statement seperti itu kan, jadinya makin bingung kan kayak gitu. Nah itu barangkali itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Yes. Terima kasih Mbak Puja. Silakan kepada Bu Eva dulu atau Pak Irfan dulu nih yang menjawab. Bu Eva lagi. Oke, mungkin saya gemes dari tadi kalau sebenarnya ada beberapa asumsi juga. Jadi ini kan karena memang biasanya beda persepsi ya, Dik Pujan. Jadi beda persepsi antara dosen satu dengan dosen yang lain. Kalau menurut saya sendiri tergantung dari misalnya gini. Teman-teman di sini kan ada kayak PPL semacam itu bukan sih?
Kalau di PAUD juga di PGMI saya rasa pasti ada magang. Walaupun magangnya itu nggak sampai berbulan-bulan. Misalnya ada yang 1,5 bulan, 3 bulan, seperti itu. Itu sebenarnya membentuk kolaborasi dengan guru. Jadi PTK sebenarnya tidak hanya bisa jadi mahasiswa melakukan itu. Karena apa? Prosedur, guru tidak tahu tentang prosedur penelitian misalnya. Tidak mendalami, dan Anda lebih mengkaji ke teori. Anak-anak S1 itu kan memang kita lebih banyak ke teorinya, walaupun praktek masih sedikit. Jadi kalian bisa melakukan kolaborasi, research itu dengan guru, melakukan PTK itu dengan guru, ada di sana. Jadi nanti dipaparkan di bab 3-nya, PTK yang dilakukan basisnya bukan karena Anda sebagai guru, tetapi Anda sebagai peneliti kolaborator. Nanti yang melakukan penilaian bisa jadi guru, pembuatan strategi kita konsultasi dan bekerja sama dengan guru itu sangat dimungkinkan untuk mahasiswa terutama PIAUD atau PGMI. Jadi PTK bisa dilaksanakan. Kalau Anda punya asumsi ini dan disampaikan ke dosen Anda, mungkin dosen Anda punya bisa membuka pikiran, oh iya ya, itu bisa dilakukan. Karena penelitian itu pada dasarnya tidak menghambat kita untuk melakukan riset ya. Jadi bukan karena istilahnya kemampuan seseorang, tetapi kita bisa menganalisis kebutuhan untuk penelitian apa. Kalau memang kebutuhannya bisa berkolaborasi antara mahasiswa dengan guru, jadi mungkin kita menemukan masalah di sekolah itu dari hasil wawancara, kemudian kita buktikan memang ketika kita observasi langsung itu terjadi, kita kolaborasi dengan guru. Strateginya kami ingin bikin seperti ini. Itu pun dilakukan kolaborasi. Makanya nanti dimasukkan di bab 3-nya. PTK yang dilakukan adalah PTK jenis kolaborasi yang dimana antara peneliti dengan guru yang bersangkutan. Begitu sayang. Itu kalau menurut saya. Kalau dari development malah bebas. Anda walaupun bukan guru, misalnya Anda sebagai mahasiswa ingin mendevelop sesuatu karena itu hasil menciptakan produk atau menciptakan suatu metode baru, itu nggak apa-apa. Jadi Anda bisa, hanya saja mungkin kualitinya nanti kan kita ada ekspor yang mengontrol. Makanya di development kita butuh nanti ada validasi. Nah, di situ tugas dari expert tadi ketika Anda mengembangkan itu bisa terjamin nggak validitasnya atau terjamin nggak keunggulan dari produk ini, bisa nggak untuk menyelesaikan masalah. Di situ sayang. Jadi insya Allah bisa. Monggo Pak Irfan kalau mau menambahkan. Siap. Mantap, sudah pas yang disampaikan. Hebat dah pokoknya. Jadi kebetulan di Banjarmasin mau nyusun roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat, dan kebetulan webinar sampai sore ini saya juga mendampingi yang melaksanakan PTK. Kemudian ada diskusi kemarin, kenapa di sini tidak dibolehkan. Saya bertanya karena saya betul ngajar medpen semester ini, jadi saya tanyakan kenapa tidak dibolehkan PTK. Ternyata jawabannya karena itu punya hak guru. Saya bilang ini ada keliruan bahwa sebenarnya itu bisa saja dengan istilahnya kolaborasi dengan guru. Nah, jadi intinya apapun itu namanya metode penelitian, saya kira saran dari dosen itu mungkin tidak cocok, mungkin karena hanya masalah biaya dan waktu saja gitu aja. Terus yang kedua juga memang profil lulusan, misalnya saya untuk S1 itu kan di level 7 KKNI ya. Level 6. Level 6 yang biasanya menggunakan istilah asisten peneliti. Nah, biasanya karena cuma asisten peneliti, terus tugas akhirnya adalah skripsi. Nah, biasanya disarankan yang mudah-mudah saja, yang tidak terlalu ribet. Tapi bagi saya, selama kita paham langkah-langkah metode penelitian, itu sebenarnya tidak ada yang ribet untuk melakukan penelitian. Karena semuanya sudah ada tahapan atau langkah-langkah gitu. Jadi entah itu mixed method dalam bentuk PTK maupun R&D, bahkan saya kemarin mengarahkan ke PTK karena sama R&D karena lebih bermanfaat untuk guru-guru gitu loh. Jadi kayak di sekolah itu kayak ada manfaatnya daripada apalagi dengan daring ini gitu. Karena setahu saya kemarin di Banjarmasin itu kebanyakan nelitinya di luar mapel PGMI. Ada yang Quran hadis, saya dapat bimbingan Quran hadis itu. Aduh ya Allah, saya bilang. Ada yang akidah akhlak gitu, AMI. Ini kan saya bukan berarti dalam artian kepakaran saya dipertanyakan di sana itu kan, artinya saya tidak jelas mau mengarahkan Quran hadis ulumul Quran misalnya ilmu tafsir kan harus dikuasai oleh pakar ini kan. Nah, sementara saya tidak menguasai itu kan jadi bumerang sebenarnya. Nah, akhirnya kenapa saya mau mengambil mata kuliah medpen karena melihat ada ketidaktepatan dalam proses pembelajaran
MK Medpen di sini, akhirnya saya ambil mata kuliah Medpen itu, kemudian saya coba pelan-pelan merubah pola yang ada gitu. Jadi yang selama ini kebanyakan neliti-neliti tentang yang sudah basi gitu kan, coba kita arahkan dengan tren-tren yang sekarang, dan itu bisa membantu dosen-dosen dalam penelitian. Nah, jadi saya kira untuk Mbak Puja, jadi kan kalau ada saran dari dosen, ya saya kira saran itu bagus, tapi bisa saja Anda diskusikan lagi dengan dosen Anda. Selama Anda bisa mempertahankan argumen itu, saya kira tidak ada masalah, saya kira. Nah, Ya. itu aja mungkin dari Terima saya. kasih Ya. Bu Eva atas jawabannya. Ya. Begitu Mbak Puja ya. Udah, masih ada yang ingin dicurhatkan lagi? Mumpung masih banyak waktu. Yang Sambil lain itu lagi mikir. Banyak Yang lain ini lagi teman-teman mikir ini. makanya. Atau Oke, jangan-jangan teman-teman ini belum mengerjakan skripsinya nih, masih dalam bab Itu niat ini. jangan-jangan. Sepertinya masih PPKM, jadinya di rumah masih santuy. Oke, rekan-rekan yang lain silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dicurhatkan lagi. Oke. Kalau nggak ada, saya ingin ini ya, share screen sebentar buat teman-teman. Mohon izin kepada narasumber. Nah, ini teman-teman udah muncul ya. Nah, untuk teman-teman PAUD maupun PGMI yang butuh Ya Allah. rujukan-rujukan, silakan nanti dikutip atau disitasi ya. Ini Mantap. tulisan-tulisan Bu Eva di sini. Di Kalau Sinta kayaknya juga lengkap ada Ah, citasinya. kalau tulisan Pak Irfan di Pak sini. Irfan, Nah, mantap. nanti silakan dikutip teman-teman ya. Atau kalau kerepotan, langsung tulis aja namanya Bu Eva dan namanya Pak Irfan. Tapi kalau namanya Pak Irfan hati-hati ya, karena ada Irfan Islami yang dari Brawijaya ya Pak Irfan ya. Iya, iya. Nanti kaget kok Irfan Islami tulisannya tentang manajemen ini, Administrasi. administrasi ini. Wah, itu bahaya kalau di Sinta itu Pak. Kalau lagi dikutip kadang masuk, di Scopus juga bisa itu. Iya. Kalau namanya sama. Jadi itu kan Prof Irfan Islami Brawijaya itu dosen ayah saya dulu. Dosen favorit ayah saya waktu di Brawijaya. Jadi pas beliau dosennya, kebetulan saya lahir di rumah sakit Islam, akhirnya dikasih nama Nah. itu. Oh, jadi ini ya inspirasinya dari Prof. Jadi kebetulan aja sebenarnya. Masya Allah. Oke gitu ya rekan-rekan. Mungkin hari ini sampai di sini diskusi kita. Semoga lain waktu ada kesempatan lagi untuk diskusi yang lanjutan dengan Bu Eva dan Pak Irfan. Kalau saya 1 bulan ini udah 2 kali dalam satu forum yang sama Bu Eva. Yang sebelumnya di forumnya PPJ Bu Eva. Oh iya, yang Oh, kemarin ya. sama Pak Sigit. Iya, ya gitu rekan-rekan. Satu kutipan dari Bang Irfan tadi yang perlu dicatat oleh teman-teman, jangan sampai teman-teman itu terjebak dalam kegalauan-kegalauan menulis, tetap melanjutkan kehidupan saja. Jangan Ya, stuck. yang penting ada progres. Yang penting ada progres. Baik, begitu teman-teman. Sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada Bu Evania Yofi dan Pak Irfan Islami. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu hari ini untuk berbagi dengan rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Maliki Malang. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sebelum menutup kegiatan, mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber, terima kasih kepada tim jurnal, terima kasih kepada Prodi PGMI dan PIAUD UIN Maliki. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, semoga kita bisa kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erva, Pak Irfan. Terima kasih. Terima kasih. Main-main ke Banjarmasin, Bu Eva, Pak Wiku, Iya Pak Pak Irfan kalau ke Bintoro. Malang. Monggo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bintoro. Pak Bintaro, terima kasih. Mas Iku, kamu kok tambah seger sekarang? Angle-nya salah, Bang. Coba saya agak miring. Bismillah. Saya